Bab 181, Mendapatkan Keuntungan dari Bencana 1. Nama, Pencuri Abadi Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Pemuda itu tidak menoleh dan berkata dengan lembut, kita sudah berada di tempat sampah ini selama lebih dari 3 minggu dan kalian masih belum menemukan petunjuk apapun tentang pencuri kecil. Aku mulai bertanya-tanya apakah aku masih membutuhkan kalian. Kelima sosok berjubah itu sedikit gemetar saat mendengar ini dan tiba-tiba aura dingin turun ke atas mereka. Mereka tahu pemuda ini sekarang sedang marah meskipun dia tampak tenang, dan itu bukanlah hal yang baik bagi siapapun yang hadir di tempat ini. Di mana penjaga yang seharusnya melindungi perbendaharaan itu? Anak laki-laki itu berbicara lagi sambil menelusuri kembali auranya. Kelima orang itu menghela napas lega ketika aura pada mereka terangkat dan salah satu dari mereka dengan cepat menjawab tanpa penundaan. Para budak itu membawanya kembali 5 hari yang lalu, dan dia sekarang berada di ruang bawah tanah. Setelah kami menginterogasinya, sepertinya dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tetapi ada pihak lain yang terlibat dalam perburuan pencuri awal itu dan salah satunya adalah Green Flame yang terkenal dari organisasi Pale Flame sementara pelindungnya adalah seorang wanita yang sangat kuat. Alam kultivasinya tidak diketahui. Menurut kata-katanya, itu tidak terduga. Sedikit keheranan melintas di mata pemuda itu, dan dia berkata, di mana Green Flame saat ini? Aku ingin mendengar ceritanya. Tuan muda, dia ada di Flame City. Yang mana? Pemuda itu akhirnya berbalik dengan senyum lembut di wajah tampannya. Kerajaan Damien. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam Flame Palace. Area tamu hanya diperuntukkan bagi tamu VIP yang setidaknya berstatus keluarga kerajaan tingkat tinggi. Saat ini di halaman di area tamu, Es sedang duduk di atas tikar sambil menyembuhkan luka-lukanya sebelumnya dari elemen kilan. Meskipun Lan hanya menggunakan 1% dari kekuatannya yang sebenarnya, itu masih cukup mengacaukan batin Es. Aku masih butuh 6 atau 7 jam untuk sembuh total. Es bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang akan dialami di pagi hari dan ujian macam apa yang akan dilakukan kedua lelaki tua itu padanya. Namun, dia yakin itu tidak akan lebih buruk dari elemen kilan. Namun, dia benar-benar siap untuk apapun. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini karena Alvin masih mengawasiku dengan indera bela diri, dan dia mungkin tidak akan membiarkanku pergi sampai dia memastikan identitasku sebagai elemen fisik yang sebenarnya. Es mendesah tak berdaya. Dia masih belum bebas dan tidak akan bebas dalam waktu dekat. Namun, dia sabar dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan tugasnya. Sekarang, dia berada di kota api, yang kebetulan menjadi salah satu target misi sistemnya. Dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Selama Alvin menjadi santai dan berhenti mengamati, inilah saatnya. Malam harinya dihabiskan untuk penyembuhan dan ketika cahaya pertama bersinar, terdengar ketukan di pintu halaman Es. Kau tidak bisa membuang waktu sedetik pun, kan? Pikir Es dalam kesusahan karena dia tahu siapa yang ada di luar. Es membuka pintu geser dan berdiri di luar tidak lain adalah Alvin dengan jubah hijau. Alvin mengawasi Finn sepanjang malam, dan dia datang ke sini untuk menjemput Finn saat waktu yang dijanjikan mendekat. Ayo pergi, kata Alvin dengan nada memerintah dan berbalik sambil berjalan menuju alun-alun istana utama. Ya, Finn mengangguk dan menutup pintu sebelum mengikuti jejak Alvin. Ada pelayan, tetapi Alvin tidak membiarkan mereka dekat dengan Finn karena dia tidak ingin siapapun bersentuhan dengannya sebelum mandi elemen. Setelah berjalan selama 20 menit, mereka mencapai aula besar, di mana penjaga api bertopeng sedang menunggu mereka. Dia adalah penjaga api yang sama yang mengawal mereka ke dalam istana kemarin. Lan juga tidak ingin ada halangan, dan dia mengirim salah satu penjaga apinya untuk menjemput Alvin dan Finn. Kali ini, Es melihat mereka melewati jalan setapak dan tangga yang berbeda. Rasanya seperti dia berjalan di labirin. Dia tidak tahu seberapa besar istana api ini, tetapi dia memperkirakan istana ini sebesar kota bintang 3 di dataran rendah. Mereka akhirnya mencapai pintu besar, dan pintu perak lebar dengan pola yang indah berada di ujungnya. Ini, mata Es menyipit ketika dia memasuki pintu ini karena indera jiwanya bergetar karena waspada, dan itu jauh lebih kuat daripada peringatan apapun yang dia terima setelah memasuki istana ini. Ketika mereka mencapai pintu perak, penjaga api itu berhenti dan berkata, tetua sedang menunggu di balik pintu ini. Aku akan pergi sekarang. Penjaga api itu membungkuk ke arah Alvin, dan dia pergi tanpa henti.
Alvin tidak menghentikannya dan hanya melihat ke pintu perak itu. Krik, pintu perak itu akhirnya mulai terbuka dan ketika terbuka sepenuhnya, Alvin dan Finn melihat Lan berdiri di sana dengan senyum hangat di wajahnya yang keriput. Es juga memperhatikan aula besar di belakang Lan dan tercengang karena lebarnya 1000 meter persegi. Kemarilah, Lan memberi isyarat kepada mereka sambil tersenyum. Alvin menyapa Lan terlebih dahulu sebelum memasuki aula besar dan Finn melakukan hal yang sama. Aula besar itu sepenuhnya berwarna putih seolah terbuat dari batu giok putih dan ada banyak mural besar di dindingnya. Tidak ada pintu selain pintu perak di belakang mereka. Hal yang paling menarik perhatian adalah patung humanoid setinggi 30 meter di tengah aula putih. Patung ini sangat jelas seolah-olah itu bukan patung sama sekali dan seperti raksasa yang tenang berdiri di sana. Namun ada aura aneh di sekitar patung ini yang memberi seseorang perasaan damai. Patung ini adalah seorang pria tampan dengan rambut perak panjang dan mata yang tajam. Di satu tangannya ada sebuah kuali emas besar sementara di tangan lainnya ada kuas perajin rune. Mata Es berbinar ketika melihat patung itu, terutama kuali dan kuas itu karena keduanya adalah harta karun tingkat tinggi yang sebenarnya, bukan bagian dari patung itu. Heh, itu pendiri organisasi Pale Flame, Nixon Otto. Lan dengan santai mengungkapkan identitas luar biasa dari patung yang mengesankan itu. Oh, aku tidak tahu. Finn menunjukkan ekspresi hormat. Jangan khawatir, patung pendiri ada di setiap cabang organisasi Pale Flame. Percayalah, kau mungkin orang pertama dari Tanah Tengah yang melihat patung pendiri. Lan berkata sambil berjalan menuju sisi berlawanan dari pintu perak itu. Terima kasih telah memberiku kehormatan ini, tetua. Es bersikap seolah-olah dia sangat berterima kasih untuk ini. Teman muda Finn, jika kau bisa lulus ujian terakhir ini, maka kau akan melihat lebih dari sekadar patung ini. Lan terkekeh pelan. Ya, aku akan berusaha sebaik mungkin, kata Finn. Lan sangat menyetujui sikap Finn yang penuh tekad karena dia tahu Finn akan segera membutuhkannya. Alvin tidak berkata apa-apa, tetapi dia juga menyukai semangat Finn, dan dialah yang paling berharap Finn lulus ujian ini. Karena tanpa bukti yang kuat dia tidak dapat menghubungi ayahnya atau membangunkan kakeknya. Dia lebih suka membunuh Finn daripada menyerahkannya kepada Flame Master William karena selain terkenal karena keserakahannya, klan William juga merupakan musuh klan Elias. Itulah sebabnya dia sangat bertekad pada ujian semacam ini dan bahkan melibatkan Lan di dalamnya. Adapun mengapa dia tidak membawa Finn langsung ke tanah tingkat tinggi, itu karena dia tidak dapat. Kembali sekarang karena alasan yang serius. Pada saat ini, ketika Es mengamati lukisan-lukisan di dinding sambil mengikuti Lan, suara sistem tiba-tiba bergema di benaknya. Sama dengan. Target dalam jangkauan. Apakah tuan rumah ingin memindai target? Biaya, 500 poin pencuri. Sama dengan. Langkah Es tiba-tiba terhenti ketika dia melihat panel hitam di depan matanya yang tidak percaya. Ada apa? Alvin mendapati ekspresi kosong Finn dan penghentian tiba-tiba yang sangat tidak biasa. Tidak ada. Ekspresi serius Finn langsung kembali dan melompat lagi. Alvin tidak menekan masalah itu lagi dan juga bergerak. Jadi, disinilah perbendaharaan kota berada, dan mereka membawaku ke sini sendirian. Es berpikir dengan gembira, itu pasti dalam jarak 250 meter dari indera surgawiku. Tapi di mana? Sistem, mulai pemindaian. Es segera memerintahkan, dia tidak akan melewatkan kesempatan yang diberikan surga ini. Sama dengan. Pemindaian dimulai. Waktu, pukul 4.59. Sama dengan. Poin pencuri, 30.500. Sama dengan. Es mengerutkan kening ketika dia melihat penghitung waktu 5 menit karena itu tidak cukup, tetapi dia tidak punya pilihan karena dia tidak bisa berhenti di sini tanpa alasan dan aula ini selebar 1000 meter yang berarti dia akan segera keluar dari jangkauan. Tepat saat dia takut, saat Es berada di sisi berlawanan dari patung pendiri Pale Flame, suara tanpa emosi sistem itu bergema di benaknya. Sama dengan. Target berada di luar jangkauan. Silakan kembali, dan pemindaian akan dilanjutkan secara sistematis. Waktu, pukul 3.21, berhenti. Sama dengan.
Es langsung melihat patung itu dan matanya berbinar penuh pengertian, jadi patung itu adalah titik masuk ke brankas harta karun. Bibir Es melengkung ke atas, dan dia tidak khawatir tentang pemindaian lagi karena dia sekarang tahu di mana harus melihat dan bahkan menemukan titik masuk ke brankas harta karun. Es tidak lagi melihat patung itu dan mengikuti langkah Alvin. Dia melihat Lan sedang berjalan ke arah mural seluas 3 meter persegi dari tungku pil hitam. Tungku pil ini antik dengan ukiran naga banjir perak di atasnya. Ketika mereka sampai di mural, Lan melambaikan lengan bajunya dengan acuh tak acuh dan mural itu bergetar sedikit sebelum meluncur ke atas, dan sebuah jalan tersembunyi muncul di depan mereka. Ini tidak mengejutkan Es, karena dia punya firasat bahwa seluruh aula besar ini adalah area terlarang karena lokasi perbendaharaan dan fluktuasi ki yang kuat di seluruh tempat. Terutama mural-mural di aula besar ini. Ayo pergi. Lan terkekeh melihat wajah Finn yang tercengang dan memasuki jalan tersembunyi. Jalan tersembunyi itu hanya sepanjang 10 meter dan di ujungnya ada ruang putih yang luas, diterangi dengan batu-batu yang bersinar. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma herbal. Di tengah ruangan ini ada kuali merah besar berukuran 4 meter dengan pola emas di sekelilingnya. Sisa ruangan itu dipenuhi rak-rak dan ada botol-botol pil berwarna-warni di atasnya. Selamat datang di ruang penempaanku, kata Lan dengan nada sombong. Es menarik napas tajam ketika dia melihat ribuan botol pil karena mungkin itu adalah peringkat ungu dan jika dia bisa mengubahnya menjadi EXP, kultivasinya mungkin akan melonjak. Tapi sayang, dia bahkan tidak bisa mengambil satu botol pil dari sini, apalagi semuanya. Alvin juga menunjukkan sedikit keheranan karena dia tidak pernah mengira penatua kerajinan ini akan kaya sejauh ini. Ini mungkin hak istimewa untuk mengawasi semua sumber daya ini. Senyum Lan menjadi lebih lebar ketika dia melihat ekspresi terkejut Alvin dan bergerak menuju kuali besar yang tertutup rapat saat ini. Lan berdiri di depan kuali dan menatap Alvin dalam-dalam. Alvin mengangguk tanpa ekspresi. Lan menghela napas dan menatap Finn. Ada sedikit rasa kasihan di matanya saat dia berkata, sahabat muda Finn, ini adalah kuali tanda emas, kuali rahasia 7 bintang yang berarti kuali itu digunakan untuk membuat setidaknya ramuan alkimia tingkat ungu. Adapun mengapa aku memberitahumu ini, itu karena ada cairan obat yang kuat di dalamnya saat ini. Bukan itu saja, cairan obat ini berada di tingkat ungu. Apakah ini untuk aku? Itu mengejutkan Finn. Ya, Lan mengangguk dengan sungguh-sungguh, itu akan membuat fondasimu tak tergoyahkan jika kamu mengatasi rasa sakit dan begitu kamu selesai menyerap cairan obat ini, kamu akan menjadi anggota resmi organisasi Api Pil. Dia berbohong. Es mengerutkan kening. Lan tidak memberitahu Finn tentang bahaya sebenarnya dari mandi elemen dan hanya mengatakan nasihat yang membesarkan hati ini, sehingga dia bisa mandi elemen ini dengan sukarela. Alvin juga tahu apa yang dilakukan Lan dan tidak mengatakan apa-apa. Saya siap, tetua, tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Finn menunjukkan ekspresi yang tegas. Mungkin ini hanya obat, kan? Es ragu tentang ini, tetapi bagian tentang menjadi cairan obat itu benar, jadi dia mengikuti instruksi Lan. Lan berkata dengan serius, ketika saya membuka segel kuali tanda emas, lompat ke dalam, dan saya akan menyegelnya lagi, jadi cairan obat itu tidak akan kehilangan khasiatnya. Tapi jangan khawatir kami akan mengeluarkanmu setelah 1 menit apakah kamu menyerapnya. Ya, Finn mengangguk. Ketika saya memberi sinyal, lompat ke dalam. Kata Lan dengan wajah kaku sebelum dia menghadap kuali tanda emas. Lan tidak menunda dan membentuk tanda tangan aneh saat kinya yang berapi-api muncul di sekelilingnya. Seni penyegelan 1000, buka segel. Saat Lan mengucapkan kata-kata itu setelahnya, kuali tanda emas berdengung dan pola emas di atasnya berkilauan terang. Seni alkimia. Es menarik napas tajam karena ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan sebuah seni. Tutup kuali terbuka dengan keras dan aroma alam yang segar langsung memenuhi ruang penempaan yang besar itu. Sekarang, Lan memberi isyarat. Tidak ada yang terjadi. Es pun berpikir serius dan tanpa menunda melompat ke dalam kuali. Seni penyegelan 1500 segel. Ki api Lan menari-nari di sekelilingnya dan tutup kuali mendidih dalam ki api sebelum melesat kembali ke kuali dan menyegelnya lagi. Saat kuali disegel, simbol aneh muncul ditutupnya dalam ki api Lan. Ini adalah segel alkemis yang digunakan setiap alkemis dalam alkimia dan Lan menggunakan seni alkimia tingkat sangat tinggi yang hanya bisa dilakukan oleh alkemis ungu. Berapa lama kita menunggu?
Alvin bertanya tanpa ekspresi sambil menatap kuali yang disegel itu dalam-dalam. Setengah jam, dan jangan gunakan indera bela dirimu. Aku tidak perlu mengajarimu tentang tidak menggunakan kemampuan persepsi apapun selama penyegelan kuali. Lan berkata dengan ekspresi muram, kapal atau tenggelam, sekarang giliran anak itu. Tapi aku masih berpikir kita salah melakukannya. Ini untuk kebaikan bersama. Selain itu, kita berdua tahu tidak ada formula yang dapat menciptakan ki elemen murni sekuat ini. Alvin mengangkat bahunya. Lan mendesah lagi dan lagi. Dalam pertarungan antara 10 klan, semua orang bisa dibuang, bahkan fisik elemen legendaris. Di dalam kuali tanda emas, kuali itu setengah penuh dengan cairan hijau kristal yang mendidih dengan ki elemen kayu yang padat. Bahkan seorang kultivator sungai ki akan merasakan sakit yang luar biasa dan perasaan meleleh di bak elemen ini. Sedangkan bagi para kultivator pembangun fondasi ki puncak, mereka akan meleleh sampai ke tulang terakhir tanpa perlawanan. Akan tetapi, pada saat ini, di luar dugaan siapapun, es sedang beristirahat santai di dalam cairan. Itu, seperti sedang berada di sumber air panas. Aku tidak menyangka akan senyaman ini. Pikir AC dengan ekspresi penuh berkah di wajahnya. Awalnya Es mengira dia harus menggunakan kinya untuk menahan panas, tetapi saat dia tenggelam dalam pemandian elemen, dia tidak merasakan apapun selain kenyamanan. Mereka tidak menggunakan indera bela diri mereka. Itu pasti ada hubungannya dengan seni alkimia itu. Es merenung, jika aku meminumnya, aku akan mendapatkan EXP. Pemberitahuan sistem berikutnya menjawab Es. Sama dengan. Sistem mendeteksi eliksir tingkat menengah ungu, tingkat tinggi di sekitar tubuh tuan rumah. Jumlah, 6 barel. Tingkat konversi, 15 juta EXP. Apakah tuan rumah ingin melanjutkan konversi? Sama dengan. Mata Es mengerut ketika dia melihat sejumlah besar EXP dan senyum musim dingin muncul di wajahnya. Siapa yang mengira aku akan mendapatkan EXP sebanyak ini yang dikirimkan kepadaku tanpa pamrih? Es tersenyum lebar, dengan EXP sebanyak ini dan pil yang kucuri dari wanita perajin rune itu, aku mungkin memasuki tahap puncak Heavenly Foundation. Mulai konversi. Tanpa ragu, Es memerintahkan. Karena kedua lelaki tua itu ingin melihat seberapa banyak dia bisa menyerap ramuan ini, Es tidak keberatan memberi mereka kejutan yang luar biasa. Sama dengan. Konversi dimulai. Waktu, pukul 0.14. Sama dengan. Es merasakan sejumlah besar kekuatan isap dari pori-porinya, dan sejumlah besar ki memasuki meridian gelapnya seperti gelombang pasang. Tujuan ki tidak lain adalah kehampaan gelap dan setelah diproses dalam kehampaan gelap, ki kegelapan terbenam dalam meridian es dan setelah 9 siklus penuh, batu tulis surgawinya menyerap haki. Sama dengan. Konversi selesai. 15 juta EXP telah ditambahkan ke status host. Tanda hubung. EXP, 44,95 juta, 50 juta. Sama dengan. Es membuka matanya dan arus gelap melintas melewati mereka. Dia tercengang karena ketika matanya tertuju pada ramuan yang seharusnya berwarna hijau kristal itu kini hanya air. Sekarang tidak ada apa-apa selain mandi. Es tersenyum tipis dan berpikir, haruskah aku menerobos di sini? Tidak, aku tidak tahu kapan dia akan membuka kuali ini, jadi aku harus menunggu sampai aku sendirian. Es memutuskan untuk tidak mengambil risiko apapun dan menunggu waktu yang tepat karena sekarang dia memiliki EXP yang bisa dia tembus kapan saja dia mau. Setengah jam berlalu dan Es mendengar suara Lan yang serius. Tousan Siling Art, Unseal. Bibir itu akhirnya terbuka dan Es melompat keluar tanpa halangan. Ketika Lan dan Alvin melihat Finn melompat keluar dengan baik-baik saja, mereka terperangah dan dengan cepat menggunakan indera bela diri mereka untuk menyelidiki fisik Finn dan pemandian elemen. Bagaimana ini mungkin? Lan berseru keras karena bingung. Ini. Alvin juga memasang ekspresi tercengang di wajahnya seolah-olah baru saja melihat hantu. Lan dan Alvin, keduanya menatap Finn serempak seolah-olah mereka sedang melihat monster. Lan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan bertanya kepada Finn dengan nada bertanya, apa yang terjadi di dalam? Maksudku,
Apakah kamu merasakan sesuatu karena kultivasimu tetap sama bahkan setelah kamu menyerap seluruh ramuan itu? Bagaimana ini mungkin? Aku tidak tahu. Finn memasang wajah polos namun bingung dan berkata, aku pingsan saat memasuki kuali dan ketika aku bangun, aku hanya melihat air. Ini tidak masuk akal. Wajah Lan sehitam arang karena dia mengeluarkan banyak ramuan berharga dari simpanannya, tetapi bahkan ramuan itu tidak sepenuhnya hilang, dia bahkan tidak mengetahui alasannya di sisi lain. Alvin juga mengerutkan kening karena ini tidak masuk akal, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam kuali. Finn juga tampaknya mengatakan yang sebenarnya, dan dia tidak punya alasan untuk berbohong kepada mereka. Selain itu, dalam benak Alvin dan Lan, Finn tidak punya nyali untuk berbohong kepada mereka. Lupakan saja, Lan menghela napas dengan penyesalan dan bertanya, katakan padaku bagaimana perasaanmu setelah terbangun dari tidurmu. Aku merasa baik-baik saja. Finn memasang ekspresi serius saat menjawab. Es melihat wajah Lan berubah dan tahu jika dia tidak memberi orang tua ini sesuatu, dia mungkin akan melakukan sesuatu. Namun, tiba-tiba aku bisa merasakan bagaimana mengatakannya. Finn merenung sebentar sambil membelai dagunya sebelum matanya cerah dan berkata, aku bisa merasakan ki aneh di udara dan jenis ki yang sama di sekitar Jenderal Api Senior. Es melontarkan omong kosong karena mereka berdua tidak bisa membedakan apakah dia berkata jujur atau berbohong karena topeng penipuan 100 wajah dan mereka berdua tidak memiliki indera jiwa yang kuat. Mata Alvin berbinar saat mendengar ini dan dengan cepat bertanya, apakah kau merasakan hal lain? Ya, tetapi sangat samar seolah-olah ki ini ingin menunjukkan sesuatu kepadaku. Aku tidak tahu apakah ini hanya imajinasiku. Finn memasang ekspresi ambigu. Menarik. Ekspresi Lan tiba-tiba berbinar setelah mendengar ini dan menduga, sepertinya itu penalaran elemen. Ya, tetapi masih belum diketahui. Alvin mempertimbangkan dan berkata, kita tidak tahu apa-apa tentang tubuh elemen, dan tampaknya banyak misteri yang menyelimutinya. Lan mengangguk setuju, sekarang setelah kita tahu, Little Finn dapat menyerap ki elemen sebanyak ini seolah-olah itu bukan apa-apa. Lebih jauh lagi, tampaknya mandi elemen membantunya membangkitkan beberapa karakteristik tubuh elemen. Jangan khawatir, sekarang setelah kita memiliki bukti semacam ini, mereka harus mempercayai kita, kata Alvin sambil tersenyum tipis. Aku serahkan padamu kalau begitu. Lan mengangguk. Yang diinginkannya hanyalah imbalan dan perlindungan yang dijanjikannya kepada klan Alvin. Adapun apa yang terjadi dengan Finn sekarang, itu sepenuhnya tergantung pada pengaturan Alvin. Mereka berdua memperlakukan Finn seperti angin dan es tidak keberatan karena semakin mereka meremehkannya, semakin banyak informasi yang mereka cerca. Finn kecil, selamat karena telah lulus ujian ini. Lan akhirnya menatap Finn dengan senyum tua. Sekarang, mereka sekitar 90% yakin tentang otoritas Finn sebagai fisik elemen asli. Itu berarti Finn mungkin akan melambung tinggi ketika markas besar mengetahuinya. Pada saat itu, hampir mustahil untuk berhubungan dengannya, jadi itu adalah waktu yang tepat untuk meninggalkan kesan yang baik padanya. Ini hadiah ucapan selamat dari orang tua ini. Lan tersenyum hangat dan membalikkan tangannya. Sebuah gelang tangan hitam dengan rune perak muncul di tangannya dan dia memberikannya kepada Finn. Terima kasih, tetua. Finn segera menerima gelang itu sambil berterima kasih kepada Lan. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, kau sudah pantas mendapatkannya. Lan mengangguk sambil tersenyum, itu adalah harta karun rahasia bintang 6 yang disebut perisai perak, dan bahkan dapat memblokir 3 serangan penuh dari kultivator sungai yang mengalir. Mata es berbinar ketika mendengar ini, dia benar-benar membutuhkan harta karun semacam ini dan segera menyimpannya di ruang pencurinya dan mencapkan tanda surgawinya di sana ketika dia sendirian. Ini hadiahku untukmu. Alvin tahu apa yang sedang dilakukan Lan dan tidak tinggal diam. Dia mengambil gulungan penutup biru dari cincin luar angkasanya dan memberikannya kepada Finn. Terima kasih, Jenderal Api Senior. Finn menerimanya. Ini adalah keterampilan tinju elemen kayu tingkat master, cobalah untuk memahaminya dan jika kau gagal, jangan khawatir, kau dapat menggunakannya di alam sungai Ki dan panggil aku kakak Alvin mulai sekarang. Alvin terkekeh. Lan memutar matanya setelah mendengar kata-kata terakhir Alvin yang tidak tahu malu. Es juga memiliki pemikiran yang sama dengan Lan dan keterampilan ini tidak berguna baginya, tetapi dia tetap menyimpannya karena itu adalah keterampilan yang menggunakan elemen Ki. Jadi, sekarang aku anggota organisasi.
Finn bertanya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Ya, Lan terkekeh. Alvin juga mengangguk sebelum batu giok hitam muncul di tangannya. Wajah Lan yang tersenyum langsung berubah ketika dia melihat batu giok hitam ini. Kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Alvin mengedipkan mata padanya dan Lan berhenti. Es di samping juga tercengang melihat batu giok hitam ini karena dia memiliki setumpuk batu giok semacam ini di ruang pencurinya. Kontrak barang budak. Hati Es menjadi dingin karena dia terlalu akrab dengan kontrak barang budak ini. Lagi pula, Eva mendekatinya karena kontrak yang tepat ini. Namun, kontrak di tangan Alvin memiliki pola yang jauh lebih rumit dan ada permata merah di atasnya. Itu adalah kontrak barang budak bintang 7 yang bahkan dapat mengendalikan kultivator sungai Ki Puncak dan tidak akan pernah membiarkannya memasuki alam berikutnya. Alvin tersenyum, melihat wajah Finn yang keras, dan berkata, keluargamu berbisnis budak, jadi aku tidak akan berbohong kepadamu tentang apa ini. Tapi kamu perlu tahu bahwa ini demi keselamatanmu karena aku akan bisa merasakan kehadiranmu dengan kontrak ini. Selain itu, Penatualan di sini juga mengkhawatirkan keselamatanmu karena informasi yang kamu ketahui dan dengan topeng ini, aku bisa membuatmu melupakan semua yang kamu dengar. Tapi jangan khawatir, kamu akan tetap menjadi anggota Pil Flame dan kontrak ini hanya akan bertahan sampai kamu mencapai tanah tingkat tinggi. Wajah Lan berubah jelek ketika dia mendengar Alvin bahkan berani melibatkannya untuk menjual kebohongannya, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa karena dia sudah terjebak dengannya. Jadi, dia tidak mau mengambil risiko dengan Finn sekarang setelah dia memeriksanya. Es tidak membayangkan orang ini akan begitu kejam dan tegas sehingga dia bahkan tidak mengambil sedikit pun risiko dengan Finn. Sejujurnya, kontrak perbudakan ini untuk pencuri itu, tetapi sekarang setelah Alvin menemukan Finn, dia menggunakannya tanpa berpikir dua kali karena dia tidak ingin ada yang tahu tentang ini dan Finn masih muda, jadi dia tidak mempercayainya dengan rahasia semacam ini. Tapi aku tidak akan memberitahu siapapun. Finn berkata dengan takut-takut, itu hanya jaminan. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu melakukan apapun. Bahkan kamu bisa tahu betapa pentingnya dirimu bagi organisasi. Alvin berkata dengan nada yang tidak bisa dinegosiasikan. Oke, seperti perintah kakak. Finn setuju dengan Alvin pada akhirnya, sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Bagus, teteskan darahmu pada permata itu. Alvin berkata sambil tersenyum. Finn hanya mengangguk dan memotong jarinya dan meneteskan darahnya pada permata merah itu. Saat darah itu mendarat di permata merah, darah itu langsung menyerapnya, dan pola kompleks perak pada batu tulis hitam itu berkilauan. Tiba-tiba, garis merah dilepaskan dari kontrak budak dan mendarat di gelabela Finn sebelum larut. Sama dengan. Sistem telah mendeteksi item budak bela diri tingkat menengah atas, yang ingin mengambil alih kesadaran host. Host memiliki dua pilihan. Pilihan 1. Hancurkan kesadaran pemilik kontrak budak dan tanda ki untuk 100 TP. Efek, pemilik kesadaran dan tanda ki ini akan mengalami serangan balik sesuai dengan grade kontrak budak bela diri. Tanda hubung. Pilihan 2. Buat kesadaran palsu untuk kontrak budak bela diri untuk 500 TP. Efek, pemilik tanda ki tidak akan dapat mendeteksi apapun dan host akan tetap tidak terpengaruh. Tanda hubung. Silakan pilih dalam 5 detik, atau sistem akan secara otomatis memilih opsi pertama. Sama dengan. Mata es berubah tajam dan mentransmisikan tanpa ragu-ragu, lakukan pilihan 2. Seolah-olah dia sudah tahu ini akan terjadi dan siap untuk itu sejak awal. Sama dengan. Mengaktifkan opsi 2. Opsi 2 telah diaktifkan. Tanda hubung. Poin pencuri, 30.000. Sama dengan. Es mengamati bahwa di ruang bela dirinya terbentuk awan asap putih, dan tiba-tiba garis merah memasukinya, mengubah awan putih menjadi merah tua. Di wajah Finn, topeng hitam terbentuk dengan permata merah di dahinya. Topeng itu memiliki pola merah tua di sisi kirinya, dan hanya mata Finn yang terlihat sekarang. Apakah kamu sudah gila? Lan akhirnya berbicara saat ini. Tidak, itu yang terbaik, aku tidak akan mengambil risiko apapun sampai aku menyerahkannya kepada kakekku secara pribadi. Itu juga jaminan. Alvin berkata dengan kaku, katakan padaku,
Setelah fosil-fosil tua itu tahu aku menaruh obat salep pada tubuh elemen, apakah mereka berani mengambil tindakan atau berkomplot melawanku? Kau ingin mengancam mereka? Wajah Lan berseri-seri ketakutan. Hehe, aku akan melakukannya, jika mereka tidak memberiku apa yang seharusnya kulakukan. Alvin berkata dengan tegas. Lan mendesah tak berdaya pada akhirnya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Alvin adalah sesepuh kerajinan itu. Tetapi bahkan dia harus mengakui bahwa Alvin punya nyali, dan metode ini adalah cara teraman untuk memastikan penghargaan mereka. Seperti yang kujanjikan, kau bebas seperti sebelumnya. Alvin dengan tenang menatap Finn bertopeng dan kilatan aneh melintas di matanya, namun, kau tidak boleh mencaci maki apapun yang pernah kau dengar atau akan kau dengar antara aku dan tetua Lan kepada siapapun. Es merasakan gelombang ki aneh dari kaleng hitam di dalam ruang bela dirinya dan langsung menduga Alvin menggunakan kontak budak untuk menanamkan perintah ini pada Finn. Es tahu ini adalah isyarat dan berkata, sesuai perintah kakak. Sekarang wajah Finn berada di bawah topeng benda budak itu, selain matanya yang dingin, orang tidak dapat melihat apapun. Bahkan dengan indera bela dirinya, sulit untuk mengetahui ekspresi Finn yang sebenarnya dan ini menguntungkan Es karena dia tidak perlu lagi mengendalikan ekspresi fisiknya, dan percaya atau tidak, ini adalah bagian tersulit. Bagaimanapun, menyalin kepribadian seseorang tidak pernah mudah, dan tanpa penyelidikan jiwa Es, itu akan lebih sulit lagi. Alvin mengangguk ketika dia melihat respons yang familiar dan menatap Lan dengan senyum tipis. Lihat, aku tidak punya niat untuk mengubahnya menjadi budak yang tidak punya pikiran, dan aku tidak menggunakan kontrak budak dengan kapasitas penuh. Dia dapat berkultivasi secara normal, dan kontrak budak tidak akan pernah menghalanginya. Lan meringis tetapi tidak membalas, karena dia tahu kontrak budak bintang 7 memiliki fungsi seperti ini. Selain itu, mengetahui potensi Finn, Alvin tidak akan pernah berani memperlakukannya seperti budak. Lan mendesah dan berkata pelan, baiklah. Ayo pergi. Aku akan mengatur token khusus dan menunjuk seorang penjaga tingkat Kapten Api untuknya sehingga Finn kecil dapat bepergian dengan lancar di kota api. Aku mengandalkan tetua Lan untuk ini. Bagaimanapun, dia akan berada di sini untuk beberapa waktu sampai kita kembali ke dataran tinggi dan aku harus menghubungi ayahku sesegera mungkin. Alvin tahu Lan ditunjuk sebagai penjaga apinya yang setia, jadi dia juga bisa memantau Finn, dan dia tidak keberatan dengan itu karena nyawa Finn sekarang ada di tangannya selama dia menjaga kontrak budak itu tetap aman. Aku hanya punya 3 pelat transmisi jutaan mil, dan aku hanya bisa memberimu 1, jadi sebaiknya kau menggunakannya dengan bijak. Lan berkata dengan serius, dan sebuah pelat formasi perak seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Es menatap pelat formasi perak itu dengan penuh minat dan berpikir, jadi, mereka menggunakan pelat formasi khusus ini untuk berkomunikasi antar tempat yang berjauhan. Es selalu ingin tahu tentang bagaimana orang-orang dalam organisasi ini dapat berkomunikasi satu sama lain dengan begitu cepat, dan sekarang dia akhirnya mendapatkan jawabannya. Dia ingin menggunakan mata rahasia untuk melihat simbol-simbol rahasia di sana, tetapi dia tahu jika dia melakukannya, Lan akan menyadarinya. Jangan khawatir, begitu aku mendapat rekamannya, aku akan datang kepadamu terlebih dahulu. Alvin mengambil pelat transmisi jutaan mil dan meyakinkan Lan. Lebih baik, jangan lupa aku punya 2 lagi, Lan berkata dengan acuh tak acuh dengan senyum dingin di wajahnya. Dia jelas memperingatkan Alvin. Wajah Alvin sedikit menegang dan sedikit mengangguk. Dia tahu lelaki tua ini hanya bermain-main dengannya karena keuntungan dan latar belakangnya. Jika orang lain, Lan tidak akan pernah diizinkan untuk menaruh item budak pada Finn dan mungkin melakukannya sendiri. Alvin tahu jika dia memainkan trik apapun, Lan akan membalas tanpa berpikir 2 kali, dan dia tidak dapat berbuat apa-apa karena dia bukan tandingan Lan. Ayo pergi, aku butuh istirahat karena aku menyiapkan ramuan sepanjang malam. Lan terkekeh dingin melihat wajah Alvin yang tegang. Mengikuti Lan, mereka semua meninggalkan pemalsuan tersembunyi dan memasuki aula patung lagi. Entah bagaimana aku harus menyelesaikan pemindaian sebelum meninggalkan tempat ini. Pikir Es sambil bergerak mendekati patung itu. Tiba-tiba, mata Es berbinar. Kemudian itu terjadi, saat Es memasuki radio patung sepanjang 250 meter, suara dingin sistem itu bergema di benaknya. Sama dengan. Target dalam jangkauan. Pemindaian dilanjutkan. Waktu, pukul 3.20.
Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Finn berhenti tiba-tiba, dan suaranya yang membingungkan bergema di aula besar, Kakak, Alvin dan Lan juga berhenti dan menatap Finn dengan tatapan bertanya. Kurasa aku merasakan sesuatu dari patung itu, kata Finn dengan ambigu. Oh, jadi sekarang kau juga bisa merasakan aura di sekitar patung pendiri. Lan tercengang karena ia tahu apa yang Finn bicarakan. Jangan khawatir, aura ini berasal dari dua harta karun di tangan pendiri, dan patung itu juga terbuat dari mineral yang sangat presisi. Alvin terkekeh. Namun, hanya seseorang di tahap pembangunan fondasi yang bisa merasakan aura ini, artinya kau mendapatkan banyak manfaat dari pemandian elemen yang masih belum kita ketahui, usul Lan. Apa kau merasakan hal lain? Tanya Alvin, tetapi kali ini ia menggunakan kontrak budak. S merasakan fluktuasi ki yang unik itu lagi dan menjawab tanpa emosi, ya, sepertinya dinding alam itu retak, dan sebentar lagi aku akan memasuki alam pembangunan fondasi ki. Oh, kita tidak bisa membiarkannya membangun fondasi 5 gerbang, Lan berbicara dengan nada muram. Aku punya teknik kultivasi 7 gerbang. Itu tidak akan menjadi masalah. Alvin sepenuhnya setuju dengan Lan. Karena mengubah teknik kultivasi setelah memasuki alam pembangunan fondasi sangatlah menyakitkan. Kadang-kadang teknik itu merusak meridian seseorang yang dapat menyebabkan kultivasi menjadi sangat lambat dan menyebabkan penderitaan yang hebat. Itulah sebabnya jika seseorang ingin mengubah teknik kultivasi, mereka harus melakukannya di alam gerbang ki. Namun, jika seseorang telah mengolah teknik kultivasi bela diri sebelumnya, mereka hanya dapat mengubahnya dengan teknik kultivasi bela diri lainnya dan aturan yang sama berlaku dengan teknik kultivasi jiwa. Jika seseorang ingin mengubah seluruh jalur kultivasinya, maka itu terlalu mahal dan mungkin hanya 3 raksasa yang memiliki metode ini untuk melakukannya. Bisakah aku berkultivasi di jalur jiwa? Finn berbicara lagi dengan tatapan tanpa emosi. Mengapa kau menginginkan itu? Lan mengerutkan bibirnya. Entahlah, tiba-tiba aku merasa jalur jiwa lebih baik untukku, jawab Finn seketika. Lan menatap Alvin dengan ekspresi cemberut. Dia bisa tahu Alvin menggunakan topeng itu untuk menanyai Finn, yang berarti Finn tidak mengada-ada. Alvin merenung sebentar dan berkata, biarkan aku menghubungi keluargaku terlebih dahulu sebelum itu tidak berhasil, atau tidak mungkin untuk mengubah jalur kultivasimu saat itu. Ya, jawab Finn saat matanya kembali normal. Lan juga tidak keberatan dengan pengaturan ini dan membiarkan dataran tinggi memutuskan untuk Finn karena kepentingannya terlalu besar bagi organisasi. Mereka bergerak lagi menuju pintu keluar. Ketika mereka mencapai 200 meter di sisi lain patung. Sama dengan. Pemindaian selesai. Sama dengan. Bibir S melengkung ke atas, mendengar pemberitahuan ini. Dia hanya membuang-buang waktu, sehingga sistem dapat menyelesaikan pemindaian, dan itu berhasil setelah apa yang dia lakukan. Sekarang, dia tidak perlu berpura-pura berkultivasi sambil terus diawasi oleh orang lain. Karena dia tidak bisa menutupi teknik kultivasi. Selain itu, karena ilusi yang diciptakan oleh topeng tipuan 100 wajah, tidak ada yang bisa melihat aliran ki dan meridian aslinya yang akan menimbulkan keraguan dan kecurigaan yang berbeda dari orang lain. Itulah sebabnya dia mengulur waktu setelah memberitahu mereka bahwa dia ingin mengolah teknik jiwa sebagai gantinya. Setelah perhentian singkat ini, mereka meninggalkan aula besar dan Lan menutup pintu perak dengan pelat formasi. Yang membuat S kecewa, pintu perak itu lenyap sepenuhnya setelah Lan menggunakan pelat formasi dan bahkan pintu itu hilang saat mereka memasuki labirin. Sekarang, bahkan lebih sulit untuk kembali ke sini. Setelah keluar dari area itu, mereka memasuki aula utama, di mana penjaga api yang sama sedang menunggu mereka. Lan tersenyum padanya dan berkata, Kapten Api Grey, mulai sekarang sampai Finn kecil ada di sini, tugasmu adalah melindunginya dan menunjukkan kepadanya kota api jika dia mau. Mata Grey berbinar karena terkejut saat mendengar ini dan menatap Finn yang bertopeng dalam-dalam karena perlakuan seperti ini sangat jarang, dan dia tidak ingat Finn mengenakan topeng saat meninggalkannya. Ya, seperti yang kau perintahkan. Grey berkata dengan sungguh-sungguh bahwa dia harus mematuhi perintah Lan, entah dia menyukainya atau tidak. Suruh juga seseorang membuat token emas VIP untuk Finn kecil, jadi dia bisa mengunjungi area manapun di kota api. Kata Lan dengan tenang. Ya, Grey terkejut kali ini dan berpikir, siapa dia sebenarnya? Grey akan mengantarmu kembali,
atau kemanapun kau ingin pergi. Aku pamit dulu, kalau ada apa-apa suruh Gray hubungi aku. Lan tersenyum penuh arti pada Alvin sebelum pergi. Bawa kami kembali dulu, perintah Alvin pada Gray setelah Lan pergi. Ya, Gray bersikap seperti yang diperintahkannya dan mengantar mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Dalam perjalanan kembali, sesekali dia melirik Finn yang wajahnya tidak terlihat di balik topeng dengan penuh minat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa karena Alvin bersama mereka dan harga dirinya sebagai penjaga api tidak akan mengizinkannya untuk berbicara dengan siapapun. Setelah mereka mencapai halaman Finn di area VIP, Alvin dengan tenang berkata kepada Gray, "Tunggu di luar sampai aku keluar. Ada yang harus kubicarakan dengan Finn." "Ya," Gray mengangguk. "Mengerti." Alvin membawa Finn ke sebuah ruangan sebelum menggunakan penghalang formasi untuk mengisolasi ruangan itu. Setelah memastikan tidak ada yang bisa mendengar mereka, Alvin memberi perintah sambil menggunakan kontrak budak. Setelah memastikan tidak ada yang bisa mendengar mereka, Alvin memberi instruksi sambil menggunakan kontrak budak. "Pertama, jika kamu menemukan perubahan apapun yang terjadi pada dirimu, kamu harus segera melaporkannya kepadaku. Kedua, jangan pernah memberitahu Lan apapun jika dia memanggilmu dan melaporkannya kembali kepadaku, dan jangan pernah mencerca identitasmu kepada siapapun. Ketiga, kamu harus mempelajari keterampilan yang kuberikan kepadamu selama 10 jam sehari dan melaporkan hasilnya kepadaku setelah seminggu. Sedangkan untuk hari yang tersisa, kamu bebas melakukan apa saja selain mengungkapkan apapun tentang fisik elemen. Keempat, jangan mencoba untuk berkultivasi sampai aku memberimu perintah dan tetaplah rendah hati." Alvin dengan hati-hati menyampaikan banyak instruksi kepada Finn saat menggunakan kekuatan kontrak budak, jadi Finn tidak dapat melanggarnya. Dia tidak melakukannya di depan Lan karena dia tidak mampu menanggung kecurigaan Lan saat ini. Tidak sampai dia dapat kembali. Terakhir, Alvin memiliki beberapa pemikiran pribadi tentang fisik Finn karena itu adalah elemen kayu, dan dia juga memiliki elemen kayu. Itulah sebabnya dia ingin Finn membangkitkan beberapa kemampuan unik dan melihat apakah dia bisa membuat Finn mengajarinya. Bagaimanapun, kemampuan dari fisik legendaris akan menyebabkan badai di mana saja. Mata Finn tidak menunjukkan emosi dan mengangguk tanpa ekspresi untuk mengakui setiap perintah Alvin. "Ya." Alvin mengangguk puas dan berhenti menggunakan kontrak budak, dan mata Finn kembali normal. "Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu. Kalau kamu punya masalah, halaman rumahku ada di sebelahmu, dan kalau ada yang mengganggumu, beritahu saja siapa kakak laki-lakimu." Alvin terkekeh dan mengumpulkan penghalang formasi di pelat formasi yang dia gunakan untuk kedap suara ruangan. Tentu, Finn mengangguk mengikuti kegembiraan dalam suaranya. Senyum Alvin semakin lebar saat dia melihat Finn sepertinya tidak mengingat apapun yang dia berikan padanya. Kontrak budak bintang 7 memiliki kekuatan semacam ini sehingga budak itu bahkan tidak pernah tahu apa yang telah dicetak oleh tuannya pada mereka atau diperintahkan untuk mereka perintahkan selama tuannya tidak menginginkannya. Lebih jauh lagi, tanpa disadari oleh para budak, jejak ini secara otomatis menghentikan mereka dari melakukan hal-hal yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka bahkan tidak pernah tahu bahwa mereka melakukannya. Itulah bagian yang paling menakutkan tentang kontrak budak yang kuat dan pencetakan perintah hanyalah puncak gunung es dari apa yang dapat dilakukan oleh kontrak budak tingkat tinggi. Adapun bagaimana es bisa dengan mudahnya membuat mata Finn menjadi lesu, caranya sangat mudah, dia hanya perlu berhenti mengendalikan topengnya, dan wajah Finn akan menjadi seperti mayat. Es hanya perlu melakukannya di saat yang tepat dan Alvin tidak akan pernah curiga, seperti yang baru saja terjadi. Dia tahu Alvin akan menggunakan formasi komunikasi itu untuk menghubungi klannya dan tampaknya tidak terlalu peduli lagi dengan Finn setelah dia mengubahnya menjadi budak. Itulah hal yang dia butuhkan untuk menjadi bebas dan melatih kemampuannya, dan tampaknya dia berhasil. Dia mengikuti Alvin yang tampaknya dalam suasana hati yang baik setelah apa yang terjadi dalam 3 jam terakhir ini dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Sekarang hanya penjaga api wanita yang kuat, Gray yang tersisa yang menatapnya dengan mata ingin tahu. "Masuklah," kata Es kepada Gray, sekarang setelah Alvin akhirnya pergi, dan dia bebas dari pemantauan indera bela diri yang konstan, dan dia menginginkan informasi yang hanya diketahui Gray karena dia adalah pengawal pribadi Penatualan. Namun, bagaimana dia akan mendapatkan informasi itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Gray tidak menolak tawaran itu dan memasuki ruang tunggu yang luas bersama Finn. "Di mana para pelayan?" Gray bertanya dengan bingung. "Oh,
Jenderal Api pikir aku tidak membutuhkan mereka, dan dia benar, aku suka sendiri. Es terkekeh saat dia duduk di lokasi syuting dengan nyaman. Namun, dia mengatakan yang sebenarnya. Di sisi lain, Gray mendapati sesuatu telah berubah pada Finn, dan dia tampaknya tidak takut padanya meskipun dia adalah serangga dari alam gerbangki. Bolehkah aku bertanya padamu, seseorang, jika kau tidak keberatan? Kau tidak perlu menjawab jika kau tidak mau. Sekarang setelah akhirnya dia berduaan dengan Finn, Gray akhirnya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Kau boleh, tetapi sebagai gantinya, kau harus menjawab salah satu pertanyaanku juga. Finn dengan acuh tak acuh mengajukan tuntutannya. Aku terima. Gray segera setuju sambil berpikir, apa yang bisa diminta bocah ini? Tanyakan saja, kata Es dengan ekspresi gembira. Ini adalah kesempatannya. Mengapa kau memakai topeng ini? Aku bisa merasakan aura suram darinya, apakah ini barang budak? Gray menanyakan hal yang sudah jelas. Dia bisa tahu topeng Finn adalah barang budak, tetapi yang benar-benar mengganggunya adalah jika dia hanya seorang budak, lalu mengapa dia mendapatkan perlakuan VIP sejauh ini? Finn dengan tenang menjawab, aku bergabung dengan organisasi, dan bisa dibilang topeng budak ini adalah harga yang kubayar untuk itu. Mata Gray menyipit, dia tidak mempercayainya karena alasan ini konyol, dan seorang budak tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Namun Finn adalah seorang VIP, jadi dia tidak bisa memaksanya. Sekarang giliranku, kan, kata Finn dengan mata tanpa emosi. Ya, Gray mengangguk kaku. Bagus, bisakah kau memberitahuku tentang bangunan-bangunan di luar Istana Api? Es bertanya karena dia sangat ingin tahu tentang keempat paviliun itu dan terutama tentang pagoda putih itu. Gray tampaknya tidak keberatan dengan pertanyaan ini dan memberitahunya, 4 paviliun tersebut adalah paviliun kontribusi, paviliun misi, paviliun pertukaran harta karun, dan paviliun obat-obatan. Pagoda Putih adalah perpustakaan api yang memiliki 30 lantai dan setiap lantai berisi informasi, keterampilan, dan teknik. Alokasi lantai semata-mata tergantung pada peringkat seseorang dan jika seseorang ingin mempelajari keterampilan atau teknik, mereka harus menghabiskan poin kontribusi saat informasinya gratis. Mata Es berbinar-binar karena kegembiraan ketika dia mendengar tentang perpustakaan api dan dengan cepat bertanya, bisakah saya mendapatkan akses ke perpustakaan dengan token VIP emas itu? Dia tidak melupakan token yang dijanjikan Lan kepadanya dan menurut kata-kata Lan, token ini dapat membawanya kemana saja. Gray menjawab dengan nada yang sedikit tidak memuaskan, 25 lantai. Oh, berapa lantai yang bisa kamu masuki? Es bertanya dengan penuh minat. Mata Gray menjadi dingin dan berkata dengan muram, 25. Es tercengang karena Gray adalah orang yang berpangkat sangat tinggi di sini, namun dia memiliki tingkat izin yang sama dengannya. Ini berarti Lan sama sekali tidak memperlakukannya dengan buruk. Gray tidak tahu apa yang dipikirkan Finn, tetapi dia menganggap diamnya Finn sebagai tindakan provokasi dan mengejek, jangan merayakan terlalu cepat, kau masih harus membayar untuk keterampilan dan teknik. Es bisa merasakan bahwa Finn menyinggung perasaannya dan berkata, aku mengerti, tolong. Jangan tersinggung, lihatlah, bahkan jika aku bisa naik ke lantai 25, apa yang bisa kupelajari dengan kultivasiku yang tidak signifikan? Gray tidak menjawab kali ini, tetapi kemarahan di hatinya sedikit mereda. Dia tidak ingin menyinggung Finn karena Finn tampak sangat penting bagi Penatua Lan dan Jenderal Api. Itulah sebabnya dia bahkan berbicara sekarang, atau dia bahkan tidak akan melirik seseorang seperti Finn. Giliranmu, Es tidak ingin membuat Gray marah, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Gray merenung sebentar dan bertanya dengan ragu-ragu, apa hubunganmu dengan Penatua dan Jenderal Api? Finn menjawab dengan tenang, sama sepertimu, kurasa. Tetapi untuk beberapa alasan aku penting bagi mereka bahkan aku tidak tahu mengapa. Apakah dia mengejekku? Mata abu-abu menjadi dingin karena jawaban ini bukanlah sebuah jawaban, dan dia hanya berpikir bahwa junior gerbang Ki ini sedang mempermainkannya, tetapi sayangnya dia tidak dapat melakukan apapun. Es merasakan tatapan dingin Gray dan tahu bahwa dia hanya memperburuk keadaan, tetapi dia hanya mengikuti perintah Alvin. Aku tahu kamu tidak puas dengan jawabanku, tetapi itu benar. Kamu dapat bertanya kepada tetua Lan atau kakak Alvin jika kamu ingin tahu tentangku. Tetapi aku tidak dapat memberitahumu apapun yang bahkan tidak ku ketahui sendiri. Aku hanya tahu, aku tidak memiliki izin untuk mencerca latar belakangku kepada siapapun. Jadi,
Jangan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kujawab. Finn berkata tanpa emosi. Mata abu-abu berbinar heran saat melihat anak laki-laki dengan item budak ini bisa berbicara santai tentang Lan dan Alvin. Yang juga mencela bahwa dia tidak sepenuhnya terkekang oleh item budak karena dia bisa berbicara seperti ini. Maafkan saya, Gray tidak lagi mendesak, karena Finn tampaknya mengatakan yang sebenarnya, dan sulit untuk mendeteksi emosi apapun darinya. Terima kasih atas pengertian Anda. Finn mengangguk samar. S merasa lega melihat Gray cukup perhatian. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Jika Anda butuh sesuatu, saya akan berada di luar, menjaga pintu. Gray memutuskan untuk meninggalkan Finn sendiri dan melakukan tugasnya. Dia tidak memiliki pertanyaan lagi karena Finn tidak dapat menjawab pertanyaan yang benar-benar menarik baginya. Oh, sebenarnya saya punya beberapa pertanyaan lain, jika Anda tidak keberatan saya bertanya. S tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Mata coklat Gray berbinar karena kesal setelah mendengar Finn masih ingin bicara dan berkata dengan dingin, bicaralah. Kenapa kau dan penjaga lain yang kulihat tempo hari memakai topeng itu meskipun mereka adalah penjaga api? Apakah itu juga barang budak? Finn bertanya tanpa ekspresi. Tahu topeng Gray bukanlah barang budak dan hanya mengatakan itu, jadi dia tidak bisa berpikir bagaimana seorang junior Key Guides bisa membedakannya. Adapun mengapa dia menanyakan ini, itu karena dia hanya melihat dua penjaga api yang memakai topeng dan ingin tahu alasan di balik topeng itu. Jika itu adalah sesuatu yang bisa dia gunakan, itu akan sangat membantu dalam misinya. Itu bukan barang budak. Mata Gray berubah tajam dan berkata dengan dingin, setiap penjaga api wanita harus memakai topeng seperti ini di resimen penjaga api, dan kita hanya boleh melepaskannya setelah kita mencapai pangkat Jenderal Api. Hanya wanita ya. S merasa aneh tetapi tidak menanyakan alasannya karena Gray tampak menjadi marah setelah mendengar pertanyaan ini. Kalau begitu, beritahu aku tentang poin kontribusi. S mengganti topik dan bertanya tentang poin kontribusi ini. Dia bisa tahu poin kontribusi ini cukup penting dari nada bicara Gray sebelumnya, dan mereka bahkan membangun pavilion terpisah untuk poin kontribusi. Gray juga tidak ingin membahas topik itu dan menjawab dengan cepat. Poin kontribusi adalah mata uang antar anggota organisasi dan tanpa poin kontribusi, tidak seorang pun dapat membeli apapun dari pertukaran harta karun dan pavilion obat meskipun mereka memiliki batu ki. Seseorang dapat memperoleh poin kontribusi dengan menukar ramuan obat, pil, harta karun, atau dengan menyelesaikan misi yang dipasang di pavilion misi. Terima kasih, itu sangat membantu. Finn mengangguk tanpa ekspresi. Kalau begitu, aku pamit dulu. Liz juga mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tunggu, S segera menghentikannya dan berkata dengan suara Finn yang tanpa emosi, kau tidak perlu berdiri di luar seperti penjaga pintu. Penatualan telah menunjukmu sebagai pengawalku dan aku tidak tahu berapa lama aku akan tinggal di kota ini. Kau tidak bisa selalu berdiri di luar, jadi pilihlah beberapa pelayan dan kamar untuk dirimu sendiri. Aku akan mencarimu jika aku butuh sesuatu. Aku tidak akan pergi kemanapun di kota besar ini sendirian. Apa kau menganggapku sebagai pelayan? Gray menanggapi kata-kata Finn dengan nada menyinggung. Tidak, jangan salah paham dengan kata-kataku. Aku hanya tidak ingin kau selalu berdiri di luar, tunjuk beberapa penjaga, seharusnya ada banyak, kan? Finn berkata dengan dingin. Gray harus mengakui bahwa Finn ada benarnya dan, pada akhirnya, dia dengan dingin melotot ke arah Finn dan berkata, Baiklah, tapi aku melakukannya karena tetua memerintahkanku untuk mendengarkanmu. Asalkan kamu tidak merasa tidak nyaman. Finn mengangguk. Gray mencibir dan menghentakkan kakinya keluar dari tempat itu. Bibir S melengkung ke atas karena dia bisa merasakan suasana hati Gray menjadi cukup baik setelah apa yang dia lakukan, dan itu bagus untuknya. Selama dia menurunkan kewaspadaannya di sekitarku, aku akan mendapatkan informasi itu. S berpikir, dia tahu Gray memiliki informasi penting tentang labirin itu, dan dia membutuhkannya untuk mencuri perbendaharaan itu. Tapi pertama-tama, dia harus memenangkan kepercayaannya dan membuatnya puas di dekatnya yang tidak dia ketahui bagaimana melakukannya. Meskipun demikian, dia tidak keberatan mencobanya. Sekarang, S akhirnya sendirian, dan dia bisa merasakan tidak ada rasa bela diri yang tertinggal di udara juga. Mari kita lihat laporan pemindaian terlebih dahulu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia dengan santai memanggil panel notifikasi dan membuka laporan pemindaian.
Perbendaharaan kota api. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Panel notifikasi. Laporan pemindaian target. Total kekayaan bersih, host harus menemukan dirinya sendiri. Keamanan. 1. Formasi ilusi tingkat menengah tingkat tinggi, rune mortal peringkat ke-7. 1. Formasi pembunuh tingkat menengah tingkat tinggi, rune mortal peringkat ke-7. 1. Formasi deteksi tingkat menengah tingkat tinggi, rune mortal peringkat ke-7. 10. Formasi perangkap tingkat menengah tingkat tinggi, rune mortal peringkat ke-7. 1. Formasi kunci ilusi tingkat menengah tingkat tinggi, rune mortal peringkat ke-7. 1. Formasi kunci tingkat tinggi tingkat rendah pada perbendaharaan tingkat menengah tingkat tinggi, rune mortal peringkat ke-8 dan perbendaharaan bintang 7. Evaluasi, 10% peluang keberhasilan. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. S menarik napas tajam dan berpikir muram, ini hanya keamanan di sekitar perbendaharaan dan bukan formasi lain di seluruh istana. Sistem hanya memindai perbendaharaan target misi, bukan di seluruh tempat di mana perbendaharaan berada atau akan ada ratusan formasi dalam daftar pendek ini. Namun, laporan ini memberinya target yang tepat yang seharusnya dia curi, dan dia hanya memiliki satu perbendaharaan untuk dicuri kali ini, bukan perbendaharaan tersembunyi seperti misi terakhir. Namun, perbendaharaan ini jauh lebih sulit untuk dibuka daripada yang terakhir, dan dia masih tidak membuka perbendaharaan di dalam ruang pencurinya. Bukannya dia tidak bisa membukanya sekarang, dia hanya tidak ingin menggunakan mata yang menghancurkan jiwa dan mengalami cedera jiwa apapun di saat seperti ini. Sekarang ini sudah selesai, aku harus menerobos ke tahap fondasi surgawi puncak. S berpikir dan berdiri dari kursinya dan berjalan menuju kamarnya. Setelah memastikan tidak ada seorang pun dan Gray tampaknya telah pergi ke suatu tempat, dia menggunakan penghalang formasi yang dia curi dari perajin rune itu dan mengisolasi area tersebut, jadi dia akan langsung tahu jika seseorang mendekatinya. S duduk bersila sebelum menenangkan pikirannya dan mentransmisikan dengan tenang, sistem, ubah setiap pil di ruang pencuriku menjadi EXP. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Memulai perhitungan, semua pil di ruang pencuri dapat diubah menjadi 16 juta EXP. Apakah Anda ingin melanjutkan konversi? Sama dengan 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 sama dengan. S dengan serius mengirimkan, lanjutkan. Saat berikutnya, S merasakan tsunami besar ki surgawi muncul dari kehampaan gelap dan menelan saluran meridian gelapnya. S tiba-tiba merasakan sesuatu baru saja pecah, dan kehampaan gelap berputar sambil melepaskan ki surgawi yang tebal. Batu-batu fondasi yang berputar di sekitar kehampaan gelap juga bersinar terang. Siklus rotasi ki surgawi dimulai saat berikutnya di dalam saluran meridian S dan ki bersirkulasi 99 kali dengan kecepatan tinggi, namun tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Pada siklus ke-100, S tiba-tiba merasakan sakit yang hebat mulai menyembur keluar dari saluran meridiannya. Dia bisa merasakan ki surgawi menyebabkan semacam perubahan kali ini dan hanya bisa bertahan. Proses menyakitkan ini berlangsung selama 12 jam hingga siklus 999 selesai, dan kekosongan gelap akhirnya menyerap ki surgawi yang telah diproses dan mengubahnya menjadi haki. Es basah kuyup dalam materi lengket yang gelap saat ini dan ketika haki memasuki meridiannya, dia merasakan kenyamanan yang intens dan mengerang dalam kenikmatan. Semua haki yang telah diproses memasuki 9 lempeng fondasi gelap setelah mengalir melalui meridian gelapnya. Lempengan-lempengan gelap itu mulai mengembang dengan cepat. Ketika haki diserap sepenuhnya, lempeng fondasi surgawi telah mengembang seluas 9 mil persegi. Sekarang, mereka seperti dinding gelap kolosal yang berputar di sekitar kekosongan gelap di ruang bela diri. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Konversi selesai. 16 juta EXP telah ditambahkan ke status host. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Selamat kepada host karena telah mencapai tahap puncak pembangunan fondasi surgawi. Status host telah diperbarui. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. S perlahan membuka matanya dan arus hitam menyambar melaluinya. Dia merasa lebih ringan dari sebelumnya sementara pikirannya tenang. Tanpa menunda, dia melihat kolom kultivasi bela diri untuk melihat jumlah EXP berikutnya yang dia butuhkan untuk memasuki alam sungai surgawi selain bola unsur. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan.
Kultivasi bela diri, membangun fondasi surgawi, tahap puncak. EXP, 10,95 juta, 100 juta. Bola unsur, 0/1. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Mata S berbinar karena takjub ketika dia melihat munculnya baris bola unsur berikutnya di bawah baris EXP. Sistem, apakah ini berarti aku dapat menampung EXP tanpa khawatir memasuki alam berikutnya secara tidak sengaja, sekarang? S bertanya sambil menebak-nebak. Ini adalah masalah besar baginya dan jika tebakannya benar, maka dia bisa terbebas dari rasa khawatir untuk selamanya. Atau seperti terakhir kali perasaan akan langsung terbunuh jika dia memasuki alam berikutnya tanpa bola unsur, selalu membuatnya gelisah. Ya, karena tuan rumah telah membuka bagian tersembunyi dari tubuh kristal surgawi. Sistem sekarang dapat menyegel kultivasi tuan rumah hingga tuan rumah memenuhi semua persyaratan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa saat, kamu melakukan sesuatu yang berguna. S menyeringai lebar sambil mengejek sistem. Suara tanpa emosi sistem terdengar lagi kali ini. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Kekuatan 20% penyelidikan jiwa telah dibuka. Host sekarang dapat menyelidiki jiwa penggarap bangunan fondasi Ki tahap tinggi, dan batas waktu penyelidikan jiwa juga telah meningkat menjadi 4 jam sehari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Batas aktivasi Ki elemen cahaya, marsial dan soul telah ditingkatkan. Ki elemen cahaya, kemampuan untuk secara bebas menggunakan Ki elemen cahaya duniawi dari jalur bela diri dan jiwa. Keterbatasan, host hanya dapat menggunakan semua jenis Ki, marsial atau soul, selama 24 jam dan harus berhenti selama 24 jam. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. S sangat senang terutama tentang periode istirahat Ki cahaya yang berkurang setengahnya, dan sekarang dia dapat menggunakan Ki jiwa cahaya lebih sering. Ini berarti dia dapat berlatih membuat rune lebih sering sekarang setelah Alvin kembali ke halamannya. Tanpa henti, ia langsung memasuki kamarnya dan mengisolasinya dengan penghalang formasi yang kuat. Setelah memastikan semuanya sudah diatur, Alvin duduk bersila dan mengambil pelat transmisi jutaan mil dari cincin penyimpanannya yang diberikan Lan kepadanya untuk menghubungi klannya. Alvin menggunakan kinya untuk mengaktifkan pelat formasi, dan pelat itu bersinar. Tiba-tiba pelat formasi perak bundar itu terbagi menjadi 2 bagian. Alvin membalikkan tangannya dan pelat rahasia hijau dengan pola hitam yang rumit muncul di tangannya. Ini adalah susunan koordinat yang hanya memiliki satu fungsi, yaitu untuk merekam lokasi tertentu. Susunan koordinat ini digunakan dengan formasi komunikasi dan tampaknya formasi ini tidak berguna. Susunan koordinat Alvin secara alami memiliki lokasi klannya yang terekam di dalamnya, dan sekarang ia akan menggunakannya untuk mengirim informasi tentang Finn. Tanpa basa-basi lagi, Alvin mengaktifkan pelat susunan, dan pelat itu juga melayang seperti pelat formasi perak. Tiba-tiba, kedua pelat formasi perak itu bergetar, dan mereka melepaskan gaya tarik, menarik pelat susunan hijau di antara keduanya. Saat arai koordinat berada di antara pelat transmisi jutaan mil, pelat perak atas berputar. Alvin tahu rekaman telah dimulai dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah, saya punya sesuatu yang sangat penting untuk dilaporkan, jadi tolong dengarkan pesan ini sendiri dan kirimkan tanggapan Anda secepat mungkin." Alvin berbicara dari awal dan merekam semuanya mulai dari bagaimana dia mencari pencuri, tetapi dia menemukan Finn hingga laporan pengujian hari ini. Kunci Ki. Ketika Alvin selesai, dia membuat gerakan tangan tertentu dan mengunci rekaman dengan simbol Ki yang unik. Simbol Ki ini adalah kunci Ki unik yang biasa digunakan untuk mengunci rekaman ini, jadi tidak ada orang lain yang dapat mendengarkannya. Kunci Ki dari kunci Ki ini juga sangat istimewa dan jika ada yang mencoba membuka kunci Ki ini tanpa kunci Ki, kunci itu akan hancur sendiri bersama rekamannya. Siapapun dapat mengembangkan kunci Ki dan kunci Ki ini dengan metode ini dan hanya tanah tingkat tinggi, 3 raksasa, dan 10 kerajaan teratas yang memiliki rumus ini untuk membuat kunci Ki atau mengetahui tentang metode komunikasi ini. Setelah Alvin memasang kunci Ki pada pelat formasi perak bagian atas, ia menuangkan sejumlah besar Ki ke dalam pelat rune, dan pelat itu bersinar terang. Tiba-tiba, pelat rune perak paling bawah berubah menjadi putih, sementara pelat susunan koordinat pusat berubah menjadi partikel debu. Tepat pada saat berikutnya, pelat rune perak bagian atas benar-benar lenyap dengan suara keras. Bibir Alvin melengkung ke atas ketika ia melihat rekaman telah terkirim.
Sekarang yang harus dia lakukan adalah menunggu balasan yang akan datang melalui sisa plat transmisi jutaan mil putih. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di suatu tempat di tanah kekaisaran, seorang lelaki tua yang tampaknya berusia akhir 60-an dengan rambut panjang bersalju dan janggut tipis sedang duduk bersila di sebuah ruangan yang indah. Meskipun wajahnya dipenuhi kerutan tipis, matanya penuh dengan semangat yang menyala-nyala. Anehnya, penampilan lelaki tua ini menyerupai Alvin, atau Alvin menyerupai lelaki tua ini, dan itu tidak mengherankan karena lelaki tua ini adalah ayah Alvin dan kepala klan Elias saat ini, Henrik Elias. Pada saat ini, di hadapan Henrik ada platformasi perak yang melayang, dan dia dengan hati-hati mendengarkan sesuatu dengan sedikit kerutan di wajah tuanya. Setelah ujian, aku memberinya benda budak yang dimaksudkan untuk pencuri itu. Namun, aku tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan hanya membatasi pengetahuannya, tidak ada yang lain. Sekarang, aku hanya perlu tahu, bisakah kau membangunkan kakek dan aku tidak perlu memberitahumu betapa pentingnya masalah ini bagi klan kita. Tolong beritahu aku sesegera mungkin. Henrik merenungkannya untuk waktu yang lama saat dia memasang wajah serius dan akhirnya desahan dalam keluar dari mulutnya saat dia bergumam dengan sedikit ambiguitas. Fisik elemen, ya, aku harus pergi ke perpustakaan terlarang sebelum mengambil tindakan apapun dan jika bocah itu mengatakan yang sebenarnya maka ini mungkin akan mengubah nasib kita. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Semua ini terjadi selama kultivasi es. Saat ini, di dalam kamar istirahat Finn, Es sedang memeriksa dirinya sendiri ketika dia melihat zat lengket itu dan bergumam, jadi aku masih memiliki kotoran, dan di sini kupikir proses ini sudah berakhir. Aku harus mandi dulu sebelum melakukan hal lain. Dia segera berdiri sambil mengumpulkan penghalang formasi. Dia tahu Gray telah kembali 11 jam yang lalu, tetapi dia tidak mengganggunya setelah melihat penghalang di sekitar kamarnya. Dia mungkin berpikir bahwa dia tidak ingin diganggu dan meninggalkannya sendirian. Ini memberi Es waktu yang sangat banyak untuk berkultivasi tanpa rasa khawatir. Es membersihkan dirinya dengan air panas dan merasa segar kembali. Dia bisa merasakan ki yang kuat di saluran meridian. Dia ingin menguji dirinya sendiri melawan seorang kultivator sungai kosong sehingga dia bisa melihat apakah dia bisa bertahan melawannya. Tetapi dia tahu keinginannya ini hanyalah mimpi selama dia berada di kota api. Es kembali setelah membersihkan dirinya dan dengan acuh tak acuh membuka pintu yang terkunci. Dia melihat seorang gadis remaja yang cantik berdiri di luar dengan pakaian pelayan. Ahaha, gadis cantik itu ketakutan setengah mati ketika dia melihat pria bertopeng ini tiba-tiba muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tetapi dia adalah seorang kultivator gerbang kelima dan ketika dia merasa kultivasi pria bertopeng ini setara dengan miliknya, dia segera menenangkan dirinya. Maafkan aku, tuanku. Dia segera meminta maaf. Mengapa Anda di sini? Finn bertanya tanpa ekspresi. Gadis itu tidak berani mengangkat kepalanya dan menjawab dengan takut-takut. Tuan penjaga api, kirim aku ke sini untuk memanggilmu di aula utama. Panggil aku. Finn bergumam dan mengangguk. Ayo pergi. Gadis itu segera memimpin jalan. Es tahu Gray menanggapi kata-katanya dengan serius dan merekrut pelayan dan penjaga. Dia bisa merasakan 10 kultivator gerbang ki kelima di dalam gedung. Sementara itu, ada 5 kultivator fondasi ki tingkat tinggi di luar, dan dia berasumsi bahwa mereka mungkin adalah penjaga api karena aura kuat mereka yang hanya bisa dipancarkan dari fondasi 6. Lempeng, ngomong-ngomong, setiap kultivator di ranah pembangunan fondasi ki memiliki aura seperti Dulce dan Es tahu kehebatan semacam ini hanya bisa dipancarkan oleh kultivator pelat 6 fondasi. Ini juga berarti setiap anggota organisasi memiliki akses ke teknik kultivasi yang dapat membuka 6 gerbang ki dan membangun fondasi yang cacat. Es melihat Gray masih mengenakan baju zirah dan topengnya, dia berdiri di sana menunggunya. Dia bertanya dengan dingin, kau memanggilku. Kau boleh pergi sekarang. Gray tidak langsung menjawabnya dan memerintahkan gadis pelayan itu untuk pergi. Gadis pelayan itu tidak berlama-lama dan segera meninggalkan mereka berdua. Aku menunjuk 5 penjaga dan 10 pelayan, seperti yang kau minta. Gray melapor dengan dingin. Kau tidak memintaku, jadi kau bisa langsung memberitahuku, kan? Finn menatap Gray tanpa ekspresi. Gray menjawab, tidak, aku ingin tahu mengapa kau memasang penghalang formasi itu. Apa aku tidak boleh? Finn bertanya balik dengan acuh tak acuh. Gray berkata dengan nada jengkel dalam suaranya yang manis, jika kau ingin berkultivasi,
ada ruang terpisah di ruang bawah tanah dengan penghalang formasi yang jauh lebih kuat dari milikmu, jadi gunakan itu lain kali agar tidak ada yang mengganggumu. Es tercengang, dia tidak tahu tentang ruang kultivasi ini. Aku tidak tahu tentang itu. Dia berkata dengan sedikit canggung. Perlakuan seperti ini hanya bisa didapatkan di area VIP, dan kau tidak punya pelayan, jadi aku tidak heran kau tidak tahu tentang itu. Sekarang setelah kau tahu, silakan gunakan ruang kultivasi lain kali. Gray berkata dengan tenang. Terima kasih atas bantuanmu, kata Finn. Gray mengangguk tanpa ekspresi sebelum dia mengeluarkan token emas dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke arah Finn. Ini adalah token VIP emas. Kau bisa melihat informasinya saat kau menuangkan ki ke dalamnya, jadi aku tidak perlu menjelaskannya. Gray memberitahu. S menatap token emas persegi seukuran palm yang diukir dengan logo pil api dan tamu terhormat, terukir di sisi lainnya. Saya sangat berterima kasih. Finn kembali berterima kasih kepada Gray dengan gembira. Aku hanya melakukan apa yang diminta oleh tetua pengrajin. Gray berkata dengan tenang, aku akan pergi sekarang, dan jika kau membutuhkanku, kirimkan saja beberapa pelayan untuk memanggilku. Baiklah, aku akan pergi ke ruang kultivasi untuk memeriksanya. Finn mengangguk dan juga pamit. Sejak awal, S berencana untuk memperkuat kultivasinya karena dia baru saja memasuki alam baru. Sekarang, setelah Gray memberitahunya tentang ruang kultivasi, dia tentu akan menggunakannya tanpa hambatan. S meminta gadis pelayan yang sama untuk mengantarnya ke ruang kultivasi dan pamit saat dia sampai di tempat tujuan. Ruang kultivasi itu berukuran 50 meter persegi dan ada meja giok dengan kursi di satu sudut sementara berbagai jenis senjata diletakkan di sudut lainnya. Lumayan, S mengangguk puas, dan dia menyukai ruangan ini karena dia bisa melatih kemampuannya dengan bebas di sini. S mengaktifkan penghalang formasi dan mengisolasi seluruh ruangan. Setelah memeriksa semuanya dengan saksama dan tidak menemukan sesuatu yang salah, dia mengambil token VIP emas untuk melihat informasinya. S menggunakan teknik mata rahasianya untuk memeriksa token emas itu. Dia melihat banyak rune yang rumit dan yang membuatnya heran. Sekarang dia bisa melihat setiap baris dengan jelas. Apakah perubahan ini karena pembuatan rune surgawi? S tidak yakin, tetapi ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Dia juga memeriksa ruang kultivasi dengan mata rahasia dan akhirnya melihat penghalang formasi yang melindungi ruangan itu, dan itu sangat rumit. Meskipun dia sekarang dapat melihat rune itu dengan jelas, dia masih tidak dapat memahaminya. S akhirnya menggunakan kinya untuk mengaktifkan token emas itu dan memeriksa rune di atasnya. Dia melihat rune itu melepaskan cahaya terang sebelum kinya menghubungkan semuanya dan tiba-tiba sebuah proyeksi muncul yang dipenuhi dengan kata-kata. Dia tahu ini adalah informasi yang dibicarakan Gray dan membacanya dengan saksama. Token VIPS memiliki 7 fungsi. Pertama, seseorang dapat membeli apa saja di kota ini dengan diskon 30% di toko manapun. Kedua, seseorang dapat bebas menjelajahi kota kecuali Flame Place. Ketiga, seseorang dapat memerintahkan Flame Guard tingkat rendah, selama perintah itu tidak melanggar aturan dan moral organisasi. Keempat, perlindungan mutlak di dalam kota. Jika ini adalah token VIP biasa, maka fungsi kelima dan terakhir seharusnya adalah akses ke lantai 1 hingga 25 perpustakaan api dan hanya untuk informasi, bukan keterampilan atau teknik. Bahkan informasinya harus dari area luar bukan area dalam lantai. Namun, LAN telah membuat token ini khusus untuk Finn dan meminta mereka menambahkan beberapa fungsi khusus, mengubah yang kelima, hanya untuknya. Kelima, dia dapat mengakses hingga 25 lantai perpustakaan api dan meneliti apa saja dan mempelajari keterampilan atau teknik apapun yang dia inginkan dengan informasi apapun di lantai ini. Keenam, dia memiliki 100.000 poin kontribusi, dan dia dapat menggunakannya dengan token VIP. Ketujuh dan terakhir, dia dapat membeli dari Treasure Exchange Pavilion, dan Medicinal Pavilion seperti anggota Pil Flame lainnya, dan dia bahkan mendapat diskon 20% untuk semuanya. S tidak tahu perubahan pada fungsi kelima dan seseorang secara khusus menambahkan 2 fungsi baru hanya untuknya. Tampaknya organisasi itu cukup murah hati dengan tamu VIP-nya. Dia hanya berseru dan menunjukkan sedikit kebingungan, tapi bukankah dia bilang aku harus membayar perpustakaan? Yah, sepertinya aku tidak keberatan dengan pengaturan ini. S tersenyum gembira sebelum menyimpan token VIP di tempat pencuri ini. Jika hidupnya tidak dalam bahaya dan orang-orang tua itu tidak memiliki motif jahat,
dia mungkin mempertimbangkan untuk bergabung dengan organisasi itu secara nyata dan tinggal di sini sampai dia mempelajari semua yang dia inginkan. Namun, dia hanya punya waktu 10 tahun untuk mencuri 30 tempat terkuat di tanah tingkat menengah dan 10 di antaranya masih belum diketahui. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan dan harus mempercepat langkahnya. Dia harus melakukannya, mencuri 3 tempat setidaknya setahun. Jika dia belum bertemu Alvin, dia akan membuang waktu setahun hanya untuk mencapai tanah kelas 1, dan bahkan lebih, waktu hanya untuk mencapai titik ini. Itulah sebabnya dia merasakan tekanan yang sangat besar saat ini. Dia harus memulai persiapan dan memikirkan rencana ajaib yang dapat membantunya mencuri dan melarikan diri dari kota ini. S memulai persiapan besok karena dia juga harus mempertimbangkan Alvin. Orang itu adalah masalah terbesarnya saat ini karena dia tidak tahu kapan Alvin akan memutuskan untuk membawanya ke tanah tingkat tinggi, dan itu tidak sesuai dengan kepentingannya bahkan jika dia tidak memiliki misi untuk diselesaikan. S menjernihkan pikiran-pikiran itu dan menenangkan pikirannya dan duduk bersila. Dia hanya merenungkannya setelah dia selesai memperkuat kultivasinya. Setelah 20 jam, S memejamkan matanya sedikit, lalu perlahan membukanya. Jika ada yang melihat mata aslinya sekarang, matanya seperti lautan biru gelap yang tak berujung. Kultivasinya sekarang sepenuhnya mantap pada tahap puncak fondasi surgawi. Namun, S tidak berdiri dan dengan tenang mentransmisikan, aktifkan Ki Jiwa Cahaya. Sama dengan. Ki Jiwa elemen cahaya telah diaktifkan. Waktu tersisa, 23:59. Sama dengan. S segera mempraktikkan rune kedua dari ensiklopedia simbol rune segudang dasar, simbol rune air. Sebelum ditangkap oleh Alvin, dia sangat dekat untuk menguasai 5 struktur runenya, dan dia bermaksud untuk menyelesaikannya dan beralih ke yang ketiga sesegera mungkin. Begitu saja, 23 jam berlalu dalam pembuatan rune dan pada saat ini dahi S dipenuhi dengan butiran kristal keringat. Benang-benang Ki Jiwa Cahaya bergerak dengan indah di udara sementara 3 segitiga dengan jaringan garis yang rumit melayang di depannya dan dia membuat yang keempat. Benang 3 jiwa bergerak pelan dan akhirnya menyelesaikan struktur rahasia segitiga keempat, dan melayang di samping ketiganya, bersinar dalam cahaya putih lembut. S tidak berkedip dan dengan wajah serius, dia menggerakkan jarinya, dan 5 benang jiwa membuat struktur rahasia kelima dan terakhir. Setelah setengah jam, strukturnya sudah 90% selesai dan S sangat hebat dalam proses itu hingga benar-benar lupa dengan sekelilingnya. Waktu berlalu lagi, dan akhirnya tibalah saat terakhir, dia hanya perlu membentuk segitiga luar, dan itu akan selesai. S tidak berani kehilangan fokusnya karena gangguan sekecil apapun ini dapat membuat usahanya sia-sia. 3 benang jiwa meluncur ke tepi 3 garis putih dan ketika benang jiwa terakhir melengkapi struktur segitiga, simbol kelima akhirnya lengkap. S tidak menunda dan melepaskan sejumlah besar ki cahaya dan 5 struktur bergabung dan, pada akhirnya, hanya tersisa 1 segitiga. Itu hanya seukuran cakar dan ada struktur kompleks kecil berdasarkan 4 segitiga dan warnanya biru lembut. Rune air, mata S bersinar dengan ekstasi. Dia tidak berpikir dia bisa menyelesaikan rune air pada latihan pertamanya setelah memasuki tahap dasar surgawi puncak. Sama dengan. Ki Jiwa elemen cahaya telah dinonaktifkan. Waktu istirahat, 23:59. Sama dengan. S tersadar dari kegembiraannya setelah suara renyah sistem bergema di benaknya. Tepat pada waktunya, S menyeringai saat melihat rune air memudar, hanya tersisa 2 lagi. S, gembira dengan kemajuannya, aku menghabiskan hampir 2 hari di sini, dan aku mungkin harus pergi setelah pulih. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika itu ada padanya, dia tidak akan pergi sampai dia juga menguasai langkah-langkah kamuflase karena dia sudah sangat dekat, dan dia punya firasat bahwa tidak akan lama lagi sebelum dia menguasainya juga. Namun, tinggal di sini terlalu lama mungkin membuat orang di sebelah Alvin curiga bahwa dia tidak mau. Dalam masa penantiannya, dia mencetak tanda ki surgawinya pada perisai perak yang diberikan Lan kepadanya setelah lulus ujian mereka. Gelang hitam dengan pola rahasia perak sekarang berada di pergelangan tangan kiri S. S ingin mengujinya tetapi tidak bisa karena alasan yang jelas. Tetapi perisai ini sangat kuat, dan sekarang dia dapat dilindungi bahkan dari para pembudidaya sungai yang mengalir. Bahkan jika hanya untuk 3 serangan,
itu masih dapat membuat perbedaan besar. Adapun buku keterampilan Alvin, itu memang mendalam, tetapi itu tidak berguna baginya karena dia terbiasa menggunakan pedang sejak awal, jadi dia bahkan kurang tertarik pada keterampilan tinju ini. Meskipun demikian, dia dengan hati-hati mengingatnya dan mempelajarinya untuk sementara waktu karena jika Alvin menanyakannya, dia dapat menjawabnya saat itu juga. Namun, ketika Es melihat posisi itu dan membaca penjelasan mendalam tentang keterampilan tinju ini, dia merasa sangat tertarik. Semakin dia membaca, semakin dia tercengang dan setelah membacanya sepenuhnya, matanya bersinar karena mengerti seolah-olah dia telah memecahkan misteri besar. Jadi, selama ini akulah yang melihat ke arah yang salah. Es mengeluh pahit sambil mendesah, itu memang karena rabun dekatku. Aku butuh lebih banyak buku panduan serangan fisik. Es berpikir, dan dia tahu persis di mana dia bisa mendapatkannya. Mengenai mengapa dia tiba-tiba merasa tertarik pada serangan fisik, hanya dia yang tahu. Dia menunggu 6 jam lagi hingga jiwanya berada dalam kondisi optimal dan meninggalkan ruang kultivasi setelah 2 hari. Es tidak tahu jam berapa sekarang, tetapi dia penuh energi dan kegembiraan setelah pemahamannya yang tergesa-gesa di ruang kultivasi. Dia keluar dari ruang bawah tanah dan melihat bahwa hari masih pagi. Panggil penjaga api Gray. Es menemukan seorang gadis pelayan dan memerintahkannya untuk menjemput Gray. Gadis pelayan itu tentu saja mengenali Finn, lagi pula, hanya tamu VIP dan Gray yang mengenakan topeng. Gadis pelayan itu tidak berani meremehkan Finn hanya karena kultivasinya setara dengan dirinya. Dia tahu siapapun yang bisa hidup dan bahkan mendapatkan pengawal pribadi sekelas Gray adalah orang yang sangat penting. Jadi, dia segera mengikuti perintah VIP ini dan pergi untuk menjemput Gray. Es tentu saja mencari Gray, jadi dia bisa membawanya ke perpustakaan api setelah beberapa saat. Seorang wanita berbalut baju besi dan topeng merah memasuki aula tempat Finn menunggu. Siapa orang itu selain Kapten Api, Gray? Meskipun dia ditutupi baju besi pelindung api, orang masih dapat dengan mudah melihat lekuk tubuhnya yang indah dan pinggang ramping serta tangan putihnya. Dengan matanya yang indah dan cerdas, orang hanya dapat bertanya-tanya kecantikan macam apa yang tersembunyi di balik baju besi dan topeng itu. Namun, Es sama sekali tidak tertarik untuk mengetahuinya dan hanya menyapanya dengan suara Finn yang tenang, "Selamat pagi, Nona Gray. Saya tidak mengganggu istirahat Anda, bukan?" "Tuan, Mata Gray yang jernih berkedip-kedip dengan kilatan aneh saat dia melanjutkan, "Tidak perlu memanggilku, Nona Gray, Kapten Api saja sudah cukup. Aku juga tidak tahu namamu." Ada sedikit kecanggungan dalam suaranya saat dia bertanya tentang nama Finn. Dia benar-benar lupa tentang itu beberapa hari yang lalu, itu bukan salahnya karena dia tidak berinteraksi dengan seseorang terlalu lama, apalagi ditunjuk sebagai pengawal seseorang. Sekarang Finn memanggilnya Nona Gray, dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak tahu nama VIP misterius ini. Es menganggap rasa malunya lucu tetapi tidak menunjukkannya karena itu sama saja dengan memprovokasinya, dan dia juga bisa menduga kurangnya keterampilan sosialnya. Es terdiam sejenak sebelum menjawab, "Panggil saja aku Black Fox." Dia ingat dengan jelas salah satu perintah Alvin adalah untuk tidak mengungkapkan identitasnya kepada siapapun, bahkan nama aslinya, dan dia dengan senang hati menurutinya karena dia tidak menyukai Finn. Jadi, dia hanya memilih alias Eva ketika dia berpikir tentang bagaimana dia juga mengenakan topeng budak saat ini, seperti bagaimana Eva mengenakan topeng rubah selama bertahun-tahun. Nama ini juga memiliki arti yang sangat menyentuh baginya, itulah sebabnya dia memilihnya. Dia mungkin akan berdebat denganku tanpa henti jika dia bangun, pikir Es saat dia merasakan kehangatan di hatinya. Black Fox, mata Gray berkedip sedikit, tetapi dia mengangguk pada akhirnya. Itu tidak tampak aneh baginya karena banyak yang menggunakan alias sepanjang waktu dan identitas Finn sangat istimewa. Untuk memulai, tapi kenapa rubah? Dia berpikir dengan ambigu. "Mengapa Tuan Rubah Hitam memanggilku?" tanya Gray. "Perpustakaan api? Aku ingin pergi ke sana, jika Kapten Api setuju," kata Finn. "Aku tidak masalah, harap tunggu, aku akan menyiapkan kereta." Gray setuju dengan segera dan pergi untuk mengatur. Karena Finn telah menerima token VIP emas, dia secara alami memiliki akses ke perpustakaan api. Selain itu, dia diam-diam telah melihat informasi token VIP Finn, dan manfaat yang dia dapatkan meskipun diperbudak mengejutkannya. Sekarang dia memperlakukannya dengan lebih hati-hati. Es tidak perlu menunggu lama.
Dia melihat kereta yang sama yang ditarik oleh kuda-kuda iblis yang dia tunggangi setelah memasuki kota api. Dia menaiki kereta yang luas itu bersama Gray dan berangkat menuju tujuan mereka. Mereka bisa saja berjalan kaki karena perpustakaan api berada di wilayah Istana Api, tetapi itu tidak pantas karena Finn adalah seorang VIP, jadi kereta itu diperlukan. Di dalam kereta, Ash memperhatikan perubahan medan dan dengan hati-hati mengingat rute yang mereka lalui. Dia tidak melupakan misinya yang sebenarnya, dan dia perlu mengingat rute-rute ini untuk melarikan diri, jadi akan lebih baik jika mengingatnya dengan benar. Apakah ada peta kota api yang bisa kubeli? Dia bertanya pada Gray yang duduk dengan tenang di seberang. Ya, kamu bisa membelinya dari Pavilion's Land. Gray mengangguk. Pavilion's Land. Ash bingung. Kamu pasti melihatnya di jalanmu ke sini, itu tepat sebelum Flame Place. Maksudmu toko-toko pribadi para alkemis itu? Ash dengan jelas mengingat Alvin yang bercerita tentang bagaimana seseorang bisa meminta bantuan para alkemis itu. Gray mengangguk. Ya, Pavilion's Land dan hanya Blue Alchemist atau lebih tinggi yang dapat membuka toko di sana. Ash mengangguk mengerti, lalu bagaimana dengan perajin rune dan perajin? Dia ingat Alvin tidak menyebutkan kedua profesi ini. Perajin rune sangat langka dan di seluruh kota api kerajaan Damian hanya ada 121 dan setiap dari mereka tinggal di area dalam istana api tempat mereka belajar dan berlatih di bawah 10 master perajin rune peringkat moral kelima. Mereka tidak sering muncul di depan umum, tetapi setiap dari mereka dianggap jenius di antara para jenius. Mata Gray yang indah bersinar dengan rasa hormat saat dia berbicara tentang perajin rune. Ini berarti ada 131 pembudidaya jiwa di sini. Wajah Ash tenggelam karena ini bukan kabar baik. Setiap perajin rune harus setidaknya menjadi pembudidaya sungai jiwa kosong untuk mempelajari perajin rune, dan dia tidak menyangka banyak pembudidaya jiwa hadir di satu kota ini dan 10 dari mereka adalah perajin rune peringkat manusia fana kelima yang berarti mereka mungkin berada jauh di alam inti sungai jiwa. Namun, dengan informasi ini, dia sekarang dapat mengawasi mereka dan mereka tampaknya tidak ikut campur dalam apapun, jadi itu juga merupakan nilai tambah. Gray tidak tahu apa yang sedang terjadi di kepala Ash dan terus menjawab pertanyaannya. Sedangkan untuk para perajin, mereka bertentangan dengan perajin rune. Karena siapapun dapat mempelajari seni kerajinan, status mereka tepat di atas kita, dan area luar kota dipenuhi oleh mereka. Hanya seorang perajin bintang 5 atau 6 yang dapat membeli toko di jalur pavilion. Ada sedikit nada jijik dalam suaranya. Dia tidak menaruh perajin di matanya. Ash tidak terkejut dengan ini karena seni kerajinan dapat dipelajari selama Anda memiliki kontrol ki yang baik, tetapi dia tidak akan pernah meremehkan mereka hanya karena mereka hanyalah pandai besi. Setiap harta rahasia pertama kali ditempa oleh seorang perajin sebelum perajin rune mengukir rune di atasnya dan tanpa seorang perajin, tidak akan pernah ada harta rahasia. Mereka hanya dua sisi yang berbeda dari satu koin. Hanya saja karena ki jiwa, perajin rune sangat langka, sementara karena ki bela diri, perajin adalah hal yang umum. Itulah sebabnya orang menilai mereka dengan perajin rune hanya berdasarkan gelar, perajin yang seharusnya hanya dimiliki oleh perajin rune, karena di mata sebagian orang mereka hanyalah pandai besi, yang tahu cara menggunakan ki. Tetapi perajin rune sejati tahu pentingnya substansial seorang perajin, itulah sebabnya gelar, perajin tidak pernah tergantikan bahkan sekarang tidak peduli berapa banyak orang mengkritik mereka tidak berani mencoba melucuti gelar perajin. Karena jika mereka membalas maka mereka semua bisa melupakan senjata dingin yang menentang surga dan senjata rahasia. Setelah pertanyaan ini, Ash mengajukan beberapa pertanyaan menyelidik yang kedengarannya tidak terlalu penting tetapi baginya, itu penting untuk membentuk rencana pencurian utamanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara Ash mengumpulkan intel sepotong demi sepotong dari Gray. Seekor elang merah dengan garis-garis biru di sayapnya mendarat dengan anggun di depan gerbang kota api yang kolosal. Elang ini berukuran 15 meter, ada dua rongga seperti tanduk di tengkoraknya sementara mata binatang buasnya yang cerdas dengan dingin mengamati sekelilingnya. Elang ini juga mengeluarkan tekanan dari wilayah sungai yang kosong. Dengan cepat, seorang pemuda tampan dengan jubah putih mewah melompat dari binatang iblis itu. Di belakang pemuda itu, dua sosok anggun juga mendarat. Kedua gadis ini sangat cantik. Yang mengenakan gaun biru dengan pola bunga memiliki aura wanita dewasa di sekelilingnya. Dia memiliki kulit putih berkilau dengan pipi kemerahan, mulut kecil, dan mata menawan yang bersinar dengan kecerdasan,
dengan rambut hitam panjang dan pinggang ramping seperti ular. Dia adalah kecantikan yang menggoda yang dapat dengan mudah menggulingkan kota-kota dengan sosoknya yang sempurna. Yang lain mengenakan jubah longgar hijau dengan garis-garis putih, tetapi orang masih bisa melihat samar-samar lekuk tubuhnya yang sempurna. Dia tampak sangat lembut dengan matanya yang polos, hidung kecil, dan wajah oval. Namun, satu hal yang mencolok tentangnya adalah dadanya yang besar. Bahkan dalam jubah longgar itu, Twin Peaks itu menonjol. Kedua wanita cantik yang anggun ini bersama-sama seperti sepasang penyihir, yang satu menggoda dan yang satu menggoda. Pemuda itu menatap penjinak binatang tua yang duduk di atas elang dengan senyum lembut di wajah tampannya. Sambil menepuk elang dengan lembut, dia berkata kepada penjinak binatang tua, "Kamu boleh pergi sekarang." Penjinak binatang tua itu mengangguk hormat ke arah pemuda itu dan tampaknya tidak keberatan dengan ucapannya yang tidak sopan. Sebaliknya, dia tampak takut menyinggung perasaannya. Dia mengendalikan elang itu dan terbang menuju kota binatang di provinsi kerajaan. Pemuda itu memperhatikan elang itu terbang dengan senyum lembut dan mengalihkan pandangan ketika elang itu benar-benar tidak terlihat. Kedua gadis itu tidak mengganggunya dan menunggunya dengan sabar. "Ayo pergi, sudah bertahun-tahun sejak aku melihat keuanganku. Aku bertanya-tanya apakah dia menjadi gila karena kegembiraan setelah melihatku." Pemuda itu terkekeh dengan skeptis, tetapi ada sedikit nada dingin dalam suaranya yang gelap. Dia melangkah lembut menuju gerbang kota api yang tertutup rapat di pinggiran Flame Place. Kereta mewah berhenti tepat di luar gerbang utama istana. Dua orang bertopeng turun dari kereta. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki kurus yang mengenakan topeng hitam dengan permata merah terukir di glabelanya, sementara yang lainnya adalah penjaga api berbaju zirah yang mengenakan topeng merah tua. Keduanya tentu saja Ash dan Gray yang baru saja mencapai tujuan mereka. Ash melihat istana api yang megah dan elegan di antara 5 bangunan megah lainnya. Dia masih kagum dengan pemandangan itu meskipun dia pernah melihatnya sebelumnya. Gray memimpin jalan, dan mereka langsung melintasi gerbang ketika para penjaga itu melihat baju zirah dan topeng. "Gray, semua orang tahu hanya ada 2 penjaga api wanita berpangkat tinggi yang ditunjuk di istana api dan keduanya memiliki pangkat kapten. Itu sebabnya dia langsung mengenali Gray dari topengnya, dan yang lebih penting, ada 4 bintang api merah tua terukir di baju zirah dada emasnya yang menunjukkan pangkatnya sebagai kapten. Bintang api merah tua ini membantu mewakili pangkat yang tepat dari seorang penjaga api. Satu nyala api adalah yang terendah yang menunjukkan pangkat seorang prajurit, sedangkan 9 bintang api adalah yang tertinggi, dan itu menunjukkan pangkat seorang jenderal. Ash memperhatikan tatapan hormat dan kekaguman dari para penjaga api lainnya terhadap Gray dan berpikir, dia menarik terlalu banyak perhatian. Para penjaga itu tentu saja juga menilainya, karena seorang kapten api menuntunnya. Ash tidak terbiasa dengan banyaknya mata yang mengintip padanya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak bisa membuat Gray melepaskan baju zirah dan topengnya. Terlebih lagi, dia mengenakan topeng budak yang akan menarik perhatian bahkan tanpa kehadiran Gray. Gray, di sisi lain, tampaknya terbiasa dengan perhatian semacam ini dan tanpa sedikit pun rasa tidak nyaman, dia memimpin jalan. Ash melihat keempat paviliun besar lainnya di 4 jalur kanan dan tergoda untuk melihatnya, tetapi dia ingat tujuan utamanya yaitu perpustakaan api dan wawasan yang dia terima saat membaca keterampilan tinju itu. Dia melihat sekeliling setelah menyelesaikan urusan utamanya. Ash berjalan di 4 jalur kiri lainnya yang mengarah ke pagoda putih 30 lantai atau perpustakaan api. Bohong jika dikatakan, Ash tidak gembira melihat perpustakaan organisasi pil api terbesar di tanah tingkat menengah. Ash tidak melihat banyak orang karena masih pagi, tetapi masih ada banyak orang di sana dan hampir semuanya adalah alkemis karena mereka mengenakan jubah alkemis dengan warna yang berbeda. Namun, fokus utama mereka adalah paviliun di sisi kanan dan tidak banyak yang menuju perpustakaan api. Gray memperhatikan Finn yang sedang melihat ke arah lain dan menebak apa yang sedang dipikirkannya. Dia berkata, perpustakaan api adalah tempat termahal dan terpenting setelah istana api di seluruh kota api, dan hanya setelah menampung banyak poin kontribusi seseorang dapat mempelajari keterampilan atau teknik di sana. "Berapa biaya keterampilan tingkat master atau seni kultivasi?" tanya Ash dengan rasa ingin tahu. "Kelas master." Gray menatap Finn seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Namun, sudah menjadi tugasnya untuk menjawab pertanyaannya. Keterampilan tingkat master sangat berharga, dan kudengar ada beberapa toko keterampilan master tingkat rendah di atas lantai 25.
Sedangkan untuk keterampilan master tingkat menengah, aku hanya mendengar desas-desus bahwa hanya ada satu di sini, dan itu ada di lantai atas perpustakaan. Sedangkan untuk keterampilan tingkat prajurit, harganya tergantung pada level, seperti keterampilan atau teknik prajurit tingkat rendah harganya antara 1000 CP hingga 5000 CP, sedangkan keterampilan atau teknik prajurit tingkat absolut harganya antara 50.000 CP hingga 100.000. Atau bisa lebih tinggi lagi jika itu adalah keterampilan jiwa. Namun, keterampilan dan teknik jiwa hanya tersedia untuk perajin rune karena mereka juga pembudidaya jiwa. Sedangkan untuk seni kultivasi, itu bahkan langka dan mahal. Menurut para seniorku, tidak ada seni kultivasi tingkat master di perpustakaan api, atau mungkin di seluruh tanah tingkat menengah. Hanya seni mengkhawatirkan tingkat menengah yang ada di atas lantai 25. Gray samar-samar menguraikan penggunaan poin kontribusi dan struktur perpustakaan. Ada kerinduan yang jelas dalam suaranya yang lembut untuk seni kultivasi itu. Namun, sepertinya dia tidak bisa mendapatkannya. S mendengarkan dengan tenang dan memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia mendengar tentang struktur perpustakaan api dan kelangkaan keterampilan, teknik, dan seni kultivasi. Dia tidak tahu keterampilan tingkat master sangat langka dan akhirnya mengerti betapa murah hati Alvin ketika dia memberinya keterampilan tinju tingkat master itu sebagai hadiah dengan begitu santai. Bagaimanapun, keterampilan tingkat master semuanya didasarkan pada elemen dan hanya pembudidaya sungai Qi yang dapat mempelajarinya. Selama ini dia memiliki kesan yang salah bahwa keterampilan ini seperti kubis, dan dia bisa mendapatkan lebih banyak di sini. Tetapi sekarang dia akhirnya mengerti bahwa ini sama sekali tidak terjadi. Bahkan kota terkaya di tanah tingkat menengah hanya memiliki satu keterampilan misterius tingkat menengah. Teknik tingkat menengah dan seni kultivasi bahkan lebih langka. Dia tiba-tiba memikirkan seni pedang yang diciptakan sendiri ini. Dia tidak tahu di mana peringkat Dual Swords Mirage di antara tingkatan-tingkatan ini. Tetapi dia yakin itu tidak di atas seni mengkhawatirkan tingkat menengah atau bahkan lebih tinggi karena dia dapat menggunakannya dengan Ki surgawi. Aku seharusnya tidak menggunakan Fata Morgana pedang ganda dengan sembarangan. S mencatat dalam benaknya, dia sudah memiliki banyak orang yang mengincar rahasianya, dan dia tidak ingin memberi mereka motivasi lebih. Mengenai kemampuannya yang tidak biasa untuk menciptakan keterampilan ini dengan mudah, dia akhirnya memperhatikan dan menganggap ada yang aneh tentang ini. Tetapi dia tidak punya banyak hal untuk dilakukan, jadi dia berhenti memikirkannya untuk sementara waktu. Itu bukan hal yang buruk, untuk memulai. Di antara penjelasan Gray, mereka akhirnya mencapai gerbang emas perpustakaan api. Sekarang setelah S melihat pagoda ini dari dekat, pagoda itu tampak sangat mengesankan dan memberikan tekanan yang aneh. Jelas bahwa bahan yang digunakan untuk membuat pagoda ini sangat istimewa dan aura berbahaya yang mengelilingi bangunan itu membuat jiwa S bergetar karena khawatir. Formasi ini setara dengan formasi istana. Asumsikan S. Pegang token VIP atau Tuan, Black Fox akan mati jika Anda masuk tanpa identitas yang diberikan oleh organisasi. Gray menasihati sambil juga mengeluarkan token identitas peraknya. S tercengang dan melakukan hal yang sama. Ini juga menjelaskan mengapa tidak ada penjaga api yang berdiri di luar. Gray memimpin dan memasuki gedung sementara S mengikuti jejaknya. Tepat saat dia melewati pintu, dia merasakan aura kuat terkunci padanya, dan itu hanya menghilang ketika itu memverifikasi token VIP di tangannya. Dia tidak berbohong tentang kematian instan tanpa token identitas ini. Wajah S tenggelam. Dia baru saja menyaksikan sesuatu yang dapat dengan mudah membunuhnya, bahkan jika dia menggunakan setiap kartu truf yang dimilikinya. Dia hanya bisa bertahan hidup jika dia menggunakan manik tak terlihat. Aroma harum akhirnya menarik perhatian S, bagian dalamnya sangat damai dan tidak ada suara seperti yang S bayangkan. Lantai pertama cukup luas dan hanya tampak seperti perpustakaan tradisional. Ada kursi dan meja di antara rak buku besar. S merasa puas karena lingkungan ini sangat sesuai dengan keinginannya. Matanya tertuju pada seorang lelaki tua yang sedang duduk malas di belakang meja sambil membaca sesuatu. Lelaki tua ini tampak berusia akhir 50-an dengan wajahnya yang sedikit keriput, tetapi rambutnya masih hitam, dan dia memiliki alis tebal dan dengan sedikit nada penampilan tembam dan mata bulat dia tampak cukup ramah. Pada saat ini, lelaki tua itu memiliki ekspresi gembira di wajahnya yang tembam, orang bisa menebak dia sedang membaca sesuatu yang sangat menarik. Pustakawan itu Aden dan dia seorang
Gray berhenti di tengah kalimat ketika dia menyadari dia terlalu banyak bicara. S memperhatikan Gray berhenti sebelum menyelesaikan kalimatnya dan merasa aneh, dia seorang apa. Tetapi karena dia tidak memberitahunya maka ini berarti itu tidak penting dan tidak perlu ditanyakan. Aden akhirnya menyadari kedatangan orang-orang baru itu dan tiba-tiba matanya berbinar ketika melihat Gray dan dengan cepat melambaikan tangan padanya dengan senyum lebar yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Sedangkan Finn, Aden melirik sekilas ke dadanya dan setelah melihatnya datar seperti buku di tangannya, dia sama sekali mengabaikannya. S menyadari hal ini dan mengira lelaki tua ini memiliki semacam hubungan dengan Gray, itulah sebabnya dia mengabaikannya. Entah mengapa, Gray menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan ke arah Aden seolah-olah dia akan menghadapi musuh. S hanya mengikutinya. Aden menegakkan punggungnya dan berusaha sebaik mungkin untuk terlihat berwibawa dan menyapa Gray, jadi, kalau bukan kapten kita satu-satunya Magdalena, lama tidak bertemu. S hampir tersedak napasnya setelah mengetahui lelaki tua ini bahkan tidak mengucapkan nama Gray dengan benar.